Ini tak tampil gitu, cek dulu. Nggak usah dibagikan ke grup ya, biar fokus di situ saya. Gimana Pak? Nggak perlu dibagikan di grup yang lain gitu loh. Khusus itu aja. Tapi peserta bisa melihat presentasi saya kan? Oh bisa. Bisa. Ya. Coba dengan buka pakai HP Pak. Pakai HP aja dengan. Jangan melu grup pesanti kan enggak? Melu. Ayo dipantau soal kono hasilnya. Iya. Iya wis ora. Oh wis. Wis mulai, Bu. Saya ini tonton wong 11 dulu. Ini jalan. Belum aja dulu Pak. Udah suaranya belum keluar. Tak matiin suaranya. Saya buka masker ya. Ya. Saya buka masker. Boleh. Enggak buka enggak boleh. Nggak buka boleh. Buka boleh. Tapi nggak apa-apa. Sehat nih. Saya naik buka lagi. Dibuka nggak apa-apa. Kita udah di anu semua kok. Sudah di pro. Saya kemarin Pak. Enggak kan daya ininya kan Coba. dibuka kan. Sebut lagi. Santai aja. Ayo rapuh. Munculkan. Kalau udah on. Udah, ini tak munculkan orangnya dulu. Ya. Yo. Wes, muncul orangnya. Bro. Udah. Ini HP-nya Oke. Nggak apa-apa. HP-nya mati. Nggak apa-apa. Mana? Gimana dia? Loh, mana lagi duduk? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semua mitra NASA yang baru bergabung, selamat bergabung ya. Alhamdulillah sesuai dengan publikasi yang sudah teman-teman dapatkan kemarin ya, jadi sesuai dengan rencana. Persis kita insya Allah on time akan belajar bareng nih ya tentang bagaimana pemanfaatan herbal yang benar gitu ya. Kok yang benar gitu? Berarti apa ada yang salah gitu ya? Jadi temanya yaitu bagaimana pemanfaatan tanaman herbal yang benar sebagai solusi menjaga imunitas tubuh di masa pandemi. Nah, sebelum kita mulai ya, perkenalkan dulu, saya sudah konsumsi Deo Pro, jadi insya Allah buka masker nggak apa-apa. Insya Allah aman dan kita insya Allah tetap berusaha prokes ya. Kameranya mati Pak, nggak apa-apa. Maksudnya biar lihat, biar tetap lihat. Oke. Tadi saya udah kenalan dan alhamdulillah ya teman-teman semua yang baru bergabung ya, selamat datang. Alhamdulillah sekali hari ini ya kita akan belajar ya memahami, mengenal gitu ya tentang tanaman herbal, dan nggak salah lagi kita menghadirkan sosok yang insya Allah sangat expert di bidangnya ya. Beliau adalah seorang apoteker ya, ahli farmasi, kemudian beliau juga seorang dosen dan seorang researcher ya, peneliti, dan penelitinya tentang herbal nih Bu. Ya. Kita perkenalkan beliau adalah Ibu Tusi Wardani. Gelarnya apa Bu kalau apoteker? SSIMFH. Oh mantap banget gelarnya ya. Jadi bener nggak salah lagi. Jadi teman-teman wajib banget untuk stay tune ya sampai akhir. Jadi nanti insya Allah kita 1 jam ke depan kita akan menyimak pemaparan beliau tentang itu tadi ya, pemanfaatan tanaman herbal yang benar gitu ya. Kalau ada istilah yang benar kan jangan-jangan nanti ada yang salah nih. Misalnya karena kita berpikir tanaman herbal itu dari alam, jadi itu kita berpikir apakah itu selalu benar-benar aman gitu ya. Jangan-jangan kalau kita nggak paham ternyata ada yang salah nih gitu.
konsumsinya, baik dosisnya, baik waktunya, dan mungkin salahnya adalah supaya efektif gitu ya. Efektif itu bagaimana gitu ya. Nah, jadi kita nanti akan menyimak tentang apa sih sebenarnya keutamaan tanaman herbal dibandingkan obat sintetis ya. Obat sintetis itu ya istilahnya kayak obat non alam gitu ya. Ya Bu ya. Mungkin istilahnya seperti itu. Kemudian gimana gitu ya tata laksana penggunaan obat herbal yang benar gitu ya. Jangan sampai kita berasumsi misal kunyit itu bagus gitu ya. Bagus untuk apa Bu? Kalau kunyit kurkumin bisa untuk antibiotik, antibakterinya. ya istilahnya ya, misalnya contoh sebagai antibiotik misalnya kayak gitu. Ternyata kita mengolahnya belum tepat misalnya. Nah, nanti kita akan simak gimana sih pemanfaatan kunyit ya. Kunyit kan mudah sekali kita jumpai dan bisa kita tanam di halaman rumah misalnya. Nah itu supaya benar gimana gitu. Kemudian termasuk apakah betul tanaman herbal itu bisa menaikkan imunitas gitu ya, apalagi di masa pandemi kayak gini ya. Teman-teman semua di sini yang hadir sehat semua ya. Ada yang pernah kena COVID? Mudah-mudahan yang sudah pernah kena ya jadi penyintas, insya Allah lebih kebal ke depannya, dan yang belum pernah ya amit-amit mudah-mudahan jangan sampai kena ya Bu Makin ya. sehat Makin insya sehat. Allah. Ibu sehat hari ini? Alhamdulillah. Ya, cerah sekali nih warna jilbabnya ya. Oke, baik Ibu Tusi ya. Monggo nanti dipersilakan untuk 1 jam ke depan memaparkan materi, dan saya mengingatkan kembali buat teman-teman semua, ini dari Depro sudah menyiapkan bingkisan spesial buat teman-teman semua. Saya berikan kriteria, jadi nanti monggo buat teman-teman nanti di akhir ya. Mulai dari sekarang silahkan persiapkan pertanyaan terbaik, jadi nanti akan ada interaktif di komen ya Ibu ya. Kemudian ada buat teman-teman yang sudah mencoba Depro, nanti dipersilahkan ya untuk memberikan komentar atau kesaksian terbaik apa pengalaman positif menggunakan Depro. Jadi nanti silakan teman-teman pengalamannya dituliskan di komentar. Testimoni. Ya, testimoni gitu ya Bu istilahnya, betul. Kemudian silakan kriteria ketiga nanti yang akan dipilih sama admin ya, yaitu spam teraktif di komentar. Jadi monggo silakan nyepam aja ya, nyepam nanti memberikan komentar yang positif. Tentang acara ini boleh, tentang pemateri kita hari ini boleh, tentang Depro boleh, hal-hal yang positif silahkan di-share ya. Kita memberikan positive vibes hari ini ya Bu ya. Yes. Oke. Dan terakhir nanti yang beruntung adalah buat teman-teman yang jadi pengundang terbanyak ya. Silakan nanti yang sudah ikut live di sini ya, tetapi ada jaringannya atau mitranya belum bergabung, silakan di-mention ya, di-tag monggo. Nah, yang nge-tag terbanyak nanti akan diberikan bingkisan menarik. Jadi ini sudah ada banyak banget ya. Diberikan gift dan ongkir ya. Gitu. Baik, monggo teman-teman semua dipersiapkan ya. Dan langsung saja barangkali Bu Tusi ya, kita ada 1 jam ke depan untuk menyimak pemaparan materi yang insya Allah jadi bekal banget nih buat kita sebagai orang awam. Monggo kepada Ibu Tusi Wardani, MSI apa Ibu? ABT aja deh. APT ya Ibu apoteker. Ya, gitu. Dipersilakan. Terima kasih Mbak Usma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan siang ini semoga kita tetap semangat gitu ya, walaupun suasana siang. Biasa kalau nggak ada acara, ini adalah waktunya untuk tidur siang, istirahat siang. Tapi semoga di siang ini gitu ya, kita tetap bersemangat gitu ya, untuk belajar terus gitu ya. Tidak ada kata istirahat di hari ini, istirahatnya mungkin akan ditunda nanti setelah acara gitu ya. Kita akan belajar bersama tentang pemanfaatan herbal gitu ya. Kenapa sih herbal gitu ya? Sementara sekarang banyak sekali obat sintetis gitu yang kita bisa mendapatkan lebih mudah dan sebagainya. Ada beberapa keutamaan obat herbal gitu ya. Nah mungkin kita diskusi bersama gitu ya. Tadi obat herbal itu memiliki beberapa sifat sebagai berikut. Yang obat ini gitu ya, ini bisa menjadi kelebihan dibanding dengan obat-obat sintetis gitu ya.
Yang pertama, obat herbal itu memiliki efek samping yang relatif lebih kecil dari jika digunakan secara tepat. Saya bilang jika digunakan secara tepat. Nanti saya terangkan gitu ya. Gitu ya. Jadi efek samping obat tradisional itu lebih relatif kecil. Apalagi ketika Bapak Ibu memiliki penyakit menaun yang harus minum obat setiap hari gitu ya, penyakit menaun, jadi mungkin hipertensi harus minum obat setiap hari, kemudian mungkin gula darah, diabetes harus minum obat setiap hari. Kalau menggunakan obat tradisional, obat herbal itu efek sampingnya lebih relatif kecil walaupun digunakan dengan pemakaian yang lama atau bertahun-tahun. Yang kedua gitu ya, obat herbal itu memiliki efek relatif lambat tetapi jelas manfaatnya. Nah, nanti salah satu kelemahan dari obat herbal memang tidak bisa digunakan untuk obat-obat yang harus reaksinya cepat gitu, obat jantung gitu ya, itu dikasih herbal, dia nggak tepat gitu ya, nanti akan saya terangkan gitu ya. Jadi efeknya memang lambat, tetapi manfaatnya jelas gitu ya. Yang ketiga, bersifat holistik atau memiliki kombinasi efek dalam satu ramuan. Maaf ya, mungkin bahasa umumnya gitu ya. Misalnya udang gitu ya. Udang itu memiliki efek untuk meningkatkan kolesterol. Tapi anti kolesterolnya gitu ya, itu juga ada pada kulit udangnya gitu ya. Itu pada udang gitu ya. Jadi tanaman itu kenapa dikonsumsi seluruhnya, mungkin satu herba dan sebagainya, karena di situ memiliki efek holistik, saling melengkapi, itu kombinasi efek dalam satu ramuan itu saling melengkapi gitu ya. Nah itu kelebihan dari obat herbal. Jadi dia punya kekurangan gitu ya, tapi langsung ditutupi gitu ya. Bahasa umumnya aja lebih mudahnya. Misal kalau salak itu dia bisa membuat konstipasi, sembelit, maaf ya, sembelit gitu ya. Tapi ternyata anti sembelitnya itu ada pada salak itu sendiri, yaitu pada kulit arinya salak. Gitu ya. Jadi kulit ari salak itu berfungsi untuk sebagai anti sembelit, anti konstipasi gitu ya. Jadi itulah tanaman bagusnya seperti itu. Dia memiliki penetralisir dari kekurangan dari herbal tersebut. Yang keempat gitu ya, herbal itu lebih sesuai untuk penyakit metabolik dan degeneratif. Nanti saya terangkan insya Allah gitu ya. Karena gitu ya. Yang kelima, banyak yang bersifat promotif dan preventif. Saya terangkan nanti juga. Yang keenam, obat herbal itu memiliki efek samping relatif lebih kecil gitu ya. Itu ada syaratnya. Jika pemakaian tidak benar, maka bisa saja obat herbal juga berbahaya. Insya Allah gitu ya, saya sampaikan. Nah, keuntungan obat herbal itu lebih efektif pada penyakit jangka panjang. Tadi saya terangkan gitu ya, yang harus minum obat setiap hari. Kedua, obat herbal umumnya memiliki efek samping yang lebih sedikit dan lebih aman jika digunakan jangka panjang gitu ya, dan ketersediaan gitu ya. Kita lebih mudah untuk mendapatkan yang ada di sekitar kita. Cuman obat herbal pun memiliki kelemahan. Nah, kita ini sebagai rambu-rambu buat kita, tapi kelemahan ini bisa kita atasi gitu ya. Kelemahan obat herbal adalah obat herbal tidak cocok untuk keadaan darurat gitu ya, dan keadaan yang membutuhkan penanganan medis secara tepat. Obat modern yang memiliki aksi cepat seperti obat asma, obat jantung, antibiotik tidak dapat digantikan oleh obat herbal. Pada situasi tersebut, obat modern itu lebih efektif daripada obat herbal. Maaf ya, ini ya. Termasuk mungkin saya memperingatkan untuk kanker. Kalau untuk pencegahan kanker, oke, sudah banyak penelitian herbal itu bisa untuk pencegahan kanker. Tapi kalau sudah terkena kanker itu, maka obat herbal tidak bisa karena metastase. Jadi pertumbuhan jumlah sel kanker itu lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan obat herbal dalam membunuh sel-sel kankernya. Gitu. Jadi kalau udah kanker, kayaknya nggak bisa gitu ya. Jadi ini kelemahan dari herbal. Yang kedua gitu ya, kelemahan herbal adalah kerugian obat herbal lainnya adalah resiko terjadi keracunan, terutama jika terjadi salah pengambilan herbal. Jadi keracunannya itu bukan karena herbalnya, tapi keracunannya karena salah dalam pengambilan herbal atau sintesia. Contohnya ini, Mbak Uswah ya, mahkota dewa di Jogja sering gitu ya Mbak Uswah ya. Mahkota dewa gitu ya, biji dari mahkota dewa itu merupakan bagian yang paling beracun dan berbahaya gitu ya. Racun dalam tanaman mahkota dewa ini dapat menyebabkan mabuk, kejang, mulut bengkak, sariawan, dan bahkan sampai pingsan. Jadi kalau mahkota dewa itu yang dipakai hanya tempurungnya saja. Itu ada di gambar ya. Jadi di sebelah kiri itu buah mahkota dewa yang dibelah jadi dua. Bijinya harus dibuang karena bijinya itu beracun dan berbahaya.
Pernah ada kasus di PKU Yogyakarta gitu ya, seorang bapak-bapak itu pingsan gitu ya, karena dia merebus mahkota dewa sebiji-bijinya, lalu dikonsumsi. Kasus di Prambanan juga demikian, seorang remaja putri menggunakan masker mahkota dewa gitu ya. Setelah maskeran itu kemudian wajahnya itu abses gitu ya, bengkak-bengkak, karena digunakan sebiji-bijinya gitu ya. Nah, kita ada ini kesalahan kadang-kadang tidak tahunya mahkota dewa bermanfaat ini dan sebagainya. Nah, kesalahan gitu ya. Lalu yang dipakai adalah tuh tempurungnya gitu ya. Itu yang gambar tengah itu adalah tempurungnya, yang gambar paling kanan itu adalah mahkota dewa yang sudah kering. Contoh lagi biji saga, bahasa Jawanya sogok telik gitu ya. Tapi nggak tahu kalau yang di Kalimantan Sulawesi gitu ya. Biji saga itu mengandung zat racun yang disebut dengan abrin, yang ini sangat membahayakan gitu ya, sangat bisa kelumpuhan sampai kematian gitu ya. Nah, dulu biji saga ini dipakai sebagai penimbang emas karena beratnya yang selalu konstan, subhanallah gitu ya. Ini beratnya biji saga itu konstan gitu ya. Itu jadi kalau dalam farmasi itu keseragaman bobotnya itu terjamin, keseragaman bobot dari biji saga. Nah, daunnya itu dapat dimakan dan mengandung alkaloid dan berkhasiat untuk menyembuhkan rematik gitu ya. Itu daunnya yang dipakai gitu ya, bukan biji saganya. Nah ini, jadi ini kelemahan yang mungkin itu bisa diantisipasi. Kita pastikan obat tradisional yang kita gunakan itu adalah benar gitu ya. Nah, Mbak Uswa langsung gitu, oke. Lalu gitu ya. Sekarang obat tradisional banyak gitu ya. Kemudian di masa COVID ini gitu ya, secara dari mulut ke mulut gitu ya, mungkin baca WA, mungkin dari ini bisa untuk obat COVID, ini bisa obat COVID dan sebagainya. Sebenarnya bagaimana sih tata laksana penggunaan obat herbal yang baik gitu ya? Kalau saya menyampaikan ada minimal 5 nih. Ketepatan bahan, ketepatan takaran, ketepatan tujuan. Oke, kita bahas satu-satu aja gitu ya. Pertama, ketepatan bahan. Jadi kalau ada yang menyampaikan gitu ya, obat ini bisa digunakan untuk ini dan sebagainya, coba gitu ya, ditanyakan ini yang dimaksud seperti apa. Coba misalnya di Depro di sini menggunakan ginura gitu ya, ekstrak ginura atau daun dewa gitu ya. Daun dewa itu sebagian masyarakat recognizing full udah. Udah ya? Udah, enggak Mbak. Hah? Udah kok masih kok. Saya yang sering dulu. Ya. Oke, teman-teman semua, ini mohon maaf karena ada masalah sinyal, jadi tadi sempat tertunda ya, terjeda, mohon maaf, dan terima kasih buat teman-teman yang baru bergabung ya, selamat datang ini teman-teman yang dari Hong Kong. Wah, ada yang dari Hong Kong Ibu ya, sebenarnya bisa silaturahim dengan Hong Kong, dari Brunei juga ya, dari Bantul, dari Klaten. Silakan teman-teman nanti komen di bawah ini yang hadir dari mana aja, dan monggo untuk di mention ya, di tag jaringannya supaya bisa belajar bareng ya, karena ini kesempatan ini adalah momen yang sangat langka ya, kita bisa langsung belajar sama ahlinya gitu ya. Jangan sampai nanti kejadian ya, minum apa tadi Ibu? Tanaman dewa ya, yang tanaman saga, ternyata yang dikonsumsi itu hanya daunnya misalnya, seperti itu ya. Dan nanti mungkin ada pemeran lain yang selama ini kita belum tahu gitu ya. Jadi tetap stay tune ya. Oke, dan untuk selanjutnya butuh sih, monggo dilanjutkan lagi. Jadi, terima kasih ya. Jadi tadi saya berbicara tentang ginura yang ada dalam salah satu kandungan di Depro gitu ya. Ternyata ginura itu di lapangannya juga berbeda-beda gitu ya. Memang dia satu familia gitu ya, tapi beda spesies dan beda varietas gitu kan ya. Daun dewa yang gitu ya, yang biasa yang dipakai di Depro itu adalah yang Ginura pseudocina atau Ginura divaricata. Sementara di pasar atau di internet gitu ya, itu banyak sekali juga memahami sambung nyawa itu sebagai daun dewa. Contoh ini ya, saya googling gitu ya. Jadi ini padahal sambung nyawa gitu ya, sambung nyawa, tapi
tulisannya kenali daun dewa, si penyambung nyawa yang punya segudang manfaat, gitu ya. Jadi ternyata daun dewa itu sama, gitu ya, padahal berbeda, gitu ya. Kemudian di sini gambarnya juga, gitu ya. Ini di internet juga dibilang daun dewa, gitu ya. Padahal daun dewa itu tadi ya tebel, ada agak beludru, gitu ya. Kemudian ada rintik-rintik di sampingnya, itu. Ini di internet ini daun dewa, gitu ya. Nah ini sebelah kanan sendiri itu ada dewan juga, daun dewa yang betul, gitu kan ya. Nah ternyata banyak sekali kalau kebenaran bahan baku. Kemudian berikutnya contoh kebenaran bahan baku, kunyit putih. Kalau di Jogja, nah ada pasar Beringharjo. Di pasar Beringharjo dua-duanya disebut kunyit putih, padahal berbeda. Yang sebelah kiri kunyit putih atau kurkuma mangga itu kalau dibelah ada aroma mangganya, gitu ya. Itu sebagai antibakteri. Kebalik ini gambarnya, maaf ya. Ini kebalik. Yang antibakteri itu yang kecil-kecil seperti kacang, itu yang antibakteri, gitu ya. Nah, ya kemudian jadi dia tidak punya sebagai obat kanker. Yang berfungsi sebagai obat kanker itu adalah yang kurkuma mangga. Nah kunyit putih sendiri beda, namanya sama, gitu ya, di pasaran namanya sama, tapi khasiatnya berbeda. Nah lempuyang lagi, lempuyang, gitu ya, kebenaran bahan baku, kenalilah, gitu ya. Lempuyang itu ada lempuyang emprit, ada lempuyang gajah, ada lempuyang wangi, gitu ya. Masing-masing mungkin kalau kita membandingkan, gitu ya, kalau sudah pengalaman bisa, gitu ya. Kita lihat khasiatnya, gitu ya. Lempuyang emprit punya khasiat pemacu nafsu makan. Lempuyang gajah punya khasiat pemacu nafsu makan. Dan lempuyang wangi sehingga beraromatikum itu punya khasiat sebagai pelangsing. Jadi jangan sampai salah, kita niatnya meramu obat pelangsing, gitu ya. Yang kita gunakan malah lempuyang emprit atau lempuyang gajah yang ada banyak di pasaran, gitu ya. Lempuyang wangi sehingga beraromatikum itu lebih sedikit ada di pasaran, gitu ya. Jangan sampai salah, gitu ya. Jadi namanya sama-sama, gitu ya, tapi ternyata khasiatnya berbeda, gitu ya. Yang pertama kebenaran bahan baku. Yang kedua tolong ketepatan takaran atau dosis, gitu ya. Memang, gitu ya, obat tradisional itu punya jendela terapi yang luas, gitu ya. Jadi minimal dosis itu tetap saja loh ya. Jadi obat tradisional itu punya minimal dosis. Di bawah minimal dosis itu kadang-kadang tidak berefek. Contoh saja beras kencur. Beras kencur itu bisa untuk obat batuk loh. Saya itu batuk, udah minum obat beras kencur seminggu kok nggak sembuh batuk saya. Lah ya, beras kencurnya 1 botol gini ya, kencurnya cuma 1 jentik, ya nggak ngefek karena dosisnya di bawah dosis terapi, gitu kan ya. Nah kemudian ini dosis minimal bisa memunculkan efek terapi dan dosis maksimal. Di atas dosis maksimal itu nanti ada efek negatif juga, tapi itu jendela terapinya sangat tinggi sekali, gitu kan ya. Cuman pada beberapa tanaman, gitu ya, itu bisa menyebabkan dosis yang berlebihan membahayakan. Seledri sebagai penurun tensi darah tinggi, gitu ya. Wah, di kampung saya seledri murah sekali, gitu ya. Penggunaan seledri yang terlalu banyak, 400 gram, kemudian di blender, di jus, langsung diminum, bisa drop tensinya, bisa pingsan. Hati-hati, gitu ya. Jadi pastikan kalau ini bisa untuk penurun tensi, berapa dosisnya pastikan kita tahu lah. Jadi tapi 400 gram itu banyak, gitu ya. Tapi karena semangatnya kita pengen turun tensi, gitu ya, langsung seledri di blender, gitu ya, langsung diminum, gitu ya. Lebih dari 400 gram bisa drop tensinya, langsung turun dan bisa pingsan. Timun besar, nah kalau ini timunnya ukurannya di Taiwan itu timunnya besar-besar, gitu ya. Timun 2 buah besar sekali minum, tapi kalau di Indonesia besar enggak begitu besar sehingga timunnya di sini kecil-kecil. Timun 2 besar sekali minum seperti itu ya, itu bisa drop juga. Gambir, nah gambir itu obat sembelit anak-anak yang dulu diare, gitu ya, biasa diberi gambir biar stop diarenya. Cuman kalau gambirnya kelebihan, gambirnya lebih dari 1 ibu jari, maka diarenya berhenti. Tapi efek sampingnya adalah gantinya BAB atau konstipasinya, sulit buang air besar, gitu ya. Nah, berapa, gitu ya. Nah, kemudian kecibeling, gitu ya. Kita tahu kecibeling itu untuk diuretik, melancarkan kencing dan menghancurkan batu ginjal. Cuman kerja kecibeling itu sangat kuat sekali sehingga batu ginjal itu, gitu ya, masih besar-besar sudah dipaksa keluar ke saluran kencing. Bisa dibayangkan saluran kencing yang biasanya dilewati air itu dilewati batu ginjal yang masih kerikil-kerikil kecil, gitu, sangat sakit sekali.
Sehingga beberapa pasien di Sarjito itu mereka yang menggunakan batu ginjal minum kecibeling itu ditemukan sel darah merah di urinnya. Kenapa? Karena saluran kencingnya itu lecet karena dilewati oleh batu ginjal, gitu ya. Jadi kecibeling itu kerjanya keras sekali. Ada kecibeling, ada kumis kucing, ada tempuyung gitu ya. Nah yang paling halus itu tempuyung. Tempuyung itu dia akan mengiritasi batu ginjal seperti debu gitu ya. Nanti keluarnya itu jadi kencingnya itu keruh karena batu ginjalnya seperti gitu ya, dibuang lewat air kencing. Nggak membuat rasa sakit kalau tempuyung itu. Tapi kalau kecibeling itu bisa membuat iritasi ginjal gitu. Nah ini telur, kemudian STMJ, susu telur madu yang berlebihan ternyata bisa menyebabkan diabetes. Maaf ya, kadang-kala pekerja-pekerja keras itu habis kerja STMJ dan sebagainya, kalau berlebihan bisa menyebabkan diabetes. Saya nggak punya keturunan diabetes gitu ya, kok saya bisa jadi diabetes? Karena itu ternyata berlebihan dalam mengkonsumsi telur, susu dan madu. Nah, dan minuman penyegar yang mengandung mineral berlebihan bisa menyebabkan juga gagal ginjal. Maaf ya. Nah, kemudian ketepatan tujuan pengobatan. Nah, contoh, jadi tanya ini obat, ini bahan baku ini simplisnya untuk apa? Contohnya daun tapak doro gitu ya. Daun tapak doro itu bisa menurunkan kadar sel darah putih. Fungsi sel darah putih itu sebagai pertahanan tubuh gitu ya, untuk imun gitu ya. Nanti akan terganggu sehingga dia akan rentan terhadap penyakit. Jadi kita itu butuh sel darah putih ya, jadi untuk imun, kekebalan tubuh. Tetapi ketika kita mengkonsumsi daun tapak doro gitu ya, nanti sel darah putih kita turun, kita gas, sehingga kita akan mudah terkena penyakit. Ada yang masuk angin, kita ketularan masuk angin, kita kayak gitu ya. Daun tapak doro itu hanya untuk ramuan leukemia, tidak tepat untuk anti diabetes, anti hipertensi dan sebagainya. Nah biasanya ini dulu orang diabetes minum daun tapak doro bisa turun diabetesnya, gula darahnya. Orang hipertensi gitu ya, minum hepatitis, hipertensi gitu, minum tapak doro bisa turun, tapi efek sampingnya adalah dia mudah terkena penyakit, rentan terhadap penyakit. Kenapa gitu ya? Karena sel darah putihnya turun, imunnya turun. Ada tetangganya flu, kena flu. Ada tetangganya sakit mata, kena sakit mata. Ada tetangganya mudah sekali karena dia imunnya turun, sehingga tidak tepat untuk pengobatan anti diabetes, hepatitis dan sebagainya. Ini ya, tapak doro itu seperti ini. Gitu ya, tapak doro. Nah, kemudian ketepatan waktu pengobatan tidak saya bahas saja gitu ya, karena ini gitu ya. Kemudian cara penggunaan. Nah, ketepatan cara penggunaan, tolong tanyakan gitu ya, kalau kita diberitahu ini saya dapat Depro, cara gunanya seperti apa gitu ya. Jangan sampai gitu ya, mesti misalnya dulu kecubung ya, daun kecubung itu berkhasiat untuk anti asma, melonggarkan pernapasan. Tapi cara pakainya seperti apa? Ternyata cara pakainya dengan dikeringkan, diserbuk untuk dibuat rokok dihisap. Itu cara pakainya daun kecubung untuk mengobati asma gitu ya. Atau untuk sakit gigi, daun segar kecubung dilumatkan dan ditempelkan di pipi untuk mengurangi sakit gigi. Nah, tapi jika daun kecubung diseduh kemudian diminum atau direbus dan diminum, akan terjadi keracunan dengan gejala belalak gitu ya. Istilahnya basa Jawane mendem kecubung gitu. Jangan, jadi pastikan ini cara pakainya seperti apa gitu ya. Jadi daun kecubung itu bukan diminum tapi gitu ya. Nanti bisa jadi mendem kecubung gitu ya. Tapi dipakainya dan seperti rokok itu ya. Nah, oke, itu ya. Jadi kembali saja gitu ya, bahwa cara pakai yang benar nanti ada Depro gitu. Ini cara pakainya seperti apa dan sebagainya. Silakan gitu ya, kita harus punya ilmunya. Itu Mbak Uswah, kemudian kita langsung masuk ke berikutnya gitu ya. Teman-teman gitu ya. Jadi kadang-kadang saya sudah minum obat gitu ya, tapi kok nggak ngefek sih di tubuh saya. Saya sudah minum Depro gitu ya, tapi kok nggak ngefek di tubuh saya. Kenapa gitu ya? Nah teman-teman, coba kita kenali efek gitu ya, interaksi obat dan makanan. Mungkin gitu ya, habis kita mengkonsumsi obat, kita mengkonsumsi Depro dan sebagainya, kita mengkonsumsi juga beberapa makanan yang ternyata makanan tersebut itu membuat interaksi dengan obat yang kita konsumsi. Yang pertama gitu ya, yang pertama, makanan yang memiliki serat larut dalam air itu bisa mengurangi efektivitas dari obat herbal yang kita makan gitu ya, yang kita konsumsi.
bahan mengembang di usus sehingga meningkatkan proses defekasi gitu ya. Jadi makanan tadi mengembang di usus gitu ya. Penggunaan bahan penyusun ramuan yang mengandung antrakinon atau serat larut air akan mengurangi waktu transit obat lain dalam usus gitu ya. Saya contohkan langsung aja, ini contohnya langsung. Serat larut dalam air gitu ya, serat larut dalam air dulu. Contohnya gitu ya, rumput laut. Jadi saya habis minum Depro, lalu saya makan agar-agar. Saya makan jelly. Kalau jelly itu minum makan sih gitu ya, makan jelly gitu ya dan sebagainya gitu ya. Ternyata makanan tersebut kita kenal memang agar-agar itu serat berserat tinggi gitu ya, bagus untuk pencernaan gitu ya. Tapi apa yang terjadi? Jika bahan obat lain dicampur dengan tanaman di atas, maka waktu transit di ususnya itu berkurang. Feses cepat dikeluarkan, kesempatan diabsorpsi itu akan berkurang dan tidak maksimal, sehingga efek farmakologinya akan berkurang. Kita ingat ya, salah satu iklan itu ya, jadi ya. Jadi kalau minum makanan yang mengandung rumput laut tinggi, jelly gitu ya, makanan berserat tinggi itu akan memudahkan makanan itu sampai ke BAB cepat sekali. Nah, kalau kita minum obat terapi herbal, kemudian kita makan agar-agar jelly dan sebagainya, itu nanti obat tadi belum sempat diabsorpsi, diserap oleh usus dengan maksimal, itu nanti sudah cepat setelah kali lewat di usus langsung sampai ke usus besar, gitu ya. Jadi jadi kesempatan absorpsi, kesempatan herbal diserap oleh usus tubuh itu akan berkurang, sehingga efek farmakologinya juga berkurang. Itu ya. Yang pertama, kalau ada keluhan, saya sudah minum obat herbal tapi nggak ngefek, kemungkinan habis minum obat herbal kita kemudian mengkonsumsi agar-agar atau jelly tadi, gitu ya. Yang kedua, laksansia atau pencahar, ini hampir sama gitu ya. Intinya makanan tadi tidak akan diserap oleh tubuh dengan maksimal. Makanan atau minuman dapat mengandung bahan yang dapat bersifat pencahar. Minuman lidah buaya yang pengolahannya keliru sehingga masih mengandung getah yang berasa pahit, minyak biji jarak, minuman mengkudu dalam jumlah banyak. Obat yang dikonsumsi bersama tidak sempat diserap ke dalam darah. Pencahar itu orang yang sembelit dikasih pencahar biar cepat BAB-nya. Nah gitu ya, laksansia gitu ya. Jadi ternyata itu pun bisa akan mengakibatkan tidak bisa diserap oleh tubuh dengan maksimal. Yang ketiga, tanin atau tanin. Jadi sebuah tanaman, makanan ini mengandung tanin atau tandanya sepet. Kalau ada rasa sepetnya itu berarti ada tanin. Hati-hati kalau kita sedang mengkonsumsi obat herbal gitu ya. Ya, tanin itu dapat bereaksi dengan protein dan akan melapisi dinding usus sehingga menghambat penyerapan obat yang diminum bersama. Bahkan pada dosis besar bisa menimbulkan konstipasi gitu ya. Contoh teh kental gitu, itu taninnya gitu ya, banyak. Daun jambu mete itu sepet, itu berarti ada taninnya. Pisang yang masih mentah, saya minum obat herbal dengan pisang mentah, itu ada taninnya gitu ya, dan sebagainya. Nah contoh gini ya, ini Depro itu ada madunya, ada proteinnya gitu ya. Nah protein yang ada pada Depro ini gitu ya, nanti bereaksi dengan tanin akan membentuk lapisan tipis yang ada di usus gitu ya. Sehingga karena ususnya terlapisi oleh lapisan tipis antara tanin dengan protein, sehingga akan mengganggu penyerapan obat yang kita minum gitu ya. Jadi ternyata gitu ya, kasih jarak gitu ya. Jadi jangan minum Depro dengan teh kental gitu ya, nanti tidak akan maksimal kerjanya gitu ya. Nah jadi kalau mau boleh kita minum teh kental, boleh minum makan pisang gitu ya, tapi diberi jarak. Salak yang sepet itu, pokoknya yang sepet itu ada kandungan taninnya. Kemudian yang berikutnya yang bisa berinteraksi adalah serat yang tidak larut dalam air gitu ya. Contohnya tempe, nah itu sagu, kangkung gitu ya, kulit udang dan kulit kepiting gitu ya. Kok kulitnya sih putusnya dimakan, nggak, bukan udangnya, bukan kepitingnya, oke, karena sitosannya itu gitu ya. Nah serat yang tidak larut air dapat menyerap obat yang dikonsumsi bersama sehingga obat tidak diserap ke dalam darah gitu ya. Herbal yang kita minum itu akan diserap oleh makanan tadi dan dibuang bersama feses. Jadi gambarannya gini, saya mengkonsumsi Depro,
kemudian saya makan tempe gitu ya. Maka tempe tadi akan mengikat zat aktifnya Depro, kemudian setelah diikat kemudian dibawa ke usus besar dan dibuang ke usus besar, diikat gitu ya. Jadi nggak bisa diserap oleh tubuh gitu ya. Jadi serat atau padat itu dapat menyerap obat yang kita konsumsi gitu ya, sehingga tidak akan bisa diserap oleh darah. Di usus 12 jari itu tidak bisa diserap ya. Jadi tempenya tadi, sagunya tadi itu akan mengikat zat aktif dan herbal yang saya minum, kemudian akan dibuang bersama feses gitu ya. Nah itu serat tidak larut air, hati-hati. Boleh makan tempe, sagu, kangkung itu, tapi nanti diberi waktu 2 jam atau 1 jam setelah kita mengkonsumsi obat. Nah kemudian enzim bromelin yang ada di nanas muda, hati-hati gitu ya. Nanas muda banyak mengandung enzim bromelin yang dapat meningkatkan penyerapan obat ke dalam darah. Tapi kalau untuk Depro ini nggak apa-apa gitu ya, malah akan lebih bagus saya bilang. Karena apa gitu ya? Obat akan ditingkatkan penyerapannya ke dalam darah sehingga efeknya itu lebih besar gitu ya. Nah kalau ini bagus gitu ya. Jadi nanti kalau Depro gitu ya pakai nanas muda, nanti absorpsinya lebih maksimal gitu ya. Ini hati-hati kalau kemoterapi bisa meningkatkan keparahan dari efek sampingnya. Kalau ini kan isinya cuma madu, ginura, jeruk nipis dan sebagainya. Dan terakhir, alkohol insya Allah kita enggak, kita sudah tahu kalau lagi minum obat nggak boleh alkohol. Minuman yang mengandung alkohol dapat meningkatkan efek obat yang berhubungan dengan susunan saraf pusat gitu ya. Biji pala, arak, legen, tape, dan sudah terlalu masak, obat batu gitu ya. Ini bisa bersifat toksik terhadap hepar dan memacu mah gitu ya. Jangan, jadi kalau lagi minum obat jangan meminum makanan yang mengandung alkohol gitu ya. Legen, tape dan sebagainya itu tolong jangan sampai. Kita tidak tahu karena alkohol mudah sekali bereaksi dengan zat aktif yang ada pada obat yang kita konsumsi. Hindari gitu ya. Dan kalau ini makanan yang mengandung logam berat, nah ini contohnya bayam. Bayam memiliki kandungan zat tinggi gitu ya. Nah bayam atau mungkin sayuran tapi ditanam di tanah bekas runtuhan pabrik dengan bahan baku logam berat, itu akan bisa menyerap kandungan logam yang ada di dalam tanah tersebut. Nah obat yang memiliki gugus hidroksifenolik gitu ya, itu dapat membentuk kompleks dengan logam. Nah kita tidak tahu obat herbal yang kita minum itu mengandung apa. Nah sehingga amannya gitu ya, kesimpulan saya betul amannya saya tidak tahu ini yang saya minum itu kandungannya apa. Maka kesimpulannya obat herbal itu kandungannya adalah multi komponen. Ini isinya banyak sekali, ada antosianinnya, flavonoidnya, glikosidanya dan sebagainya gitu ya, yang bisa dipengaruhi oleh komponen makanan, sehingga lebih amannya obat herbal dikonsumsi setengah jam sebelum makan. Karena tadi ya 1-7 ternyata interaksi obat dengan makanan itu banyak sekali, tidak maksimal nanti kalau saya minum herbal kemudian berinteraksi dengan makanan yang saya konsumsi. Nah kecuali obat herbal yang bersifat iritatif, maka diminum setelah makan, kasihan lambungnya gitu ya, lambung kosong, kemudian langsung saya minum obat-obatan yang bersifat mengiritasi lambung. Kalau memang obat yang kita minum, herbal yang kita minum itu bersifat mengiritasi lambung, memang itu diminum dikonsumsi setelah makan. Tapi amannya ya Mbak Uswah, kita konsumsi aja karena tadi ternyata banyak sekali interaksi antara makanan dengan obat herbal yang kita konsumsi. Iya. Sebelum lanjut, oke, sama-sama dulu ya. Enggak Mbak Susi. Ibu Susi, jadi teman-teman semua selamat bergabung bagi yang baru join ya. Oke, saya sampaikan lagi. Jadi nanti selama 1,5 jam ke depan ya, ini mungkin masih sekitar 1 jam lagi ke depan ya. Ternyata tadi komentarnya luar biasa Bu ya. Jadi ada yang saya berasa jadi dokter sekarang. Alhamdulillah, dapat pengetahuan baru. Terus ada juga yang berkomentar, oh ternyata banyak tanaman yang di sekitar saya baru tahu manfaatnya sekarang gitu, termasuk bagaimana memanfaatkan. Tadi ada yang berkomentar, apa itu tapak doro. Itu saya selama ini saya berpikir dia obat diabetes, ternyata bukan. Atau mungkin kayak saya Bu, kejadiannya saya pengen diet, saya minum lempu yang wangi ya, kembali antara emprit sama lempu yang wangi ya, gajah. Iya, pengen diet tapi malah justru menambah nafsu makan ya. Ternyata memang itu ya teman-teman semua, pentingnya kita tahu gitu ya tata laksana
dari mulai waktu, dosis dan lain sebagainya. Jadi ya ini tadi sudah memaparkan. Nah ini kita akan lanjut, tapi sebelumnya saya mau mengingatkan lagi buat teman-teman semua, silakan nanti di mention lagi teman-teman jaringannya gitu ya yang belum bergabung gitu, karena sayang banget ya ini mumpung bisa live bareng, dan yang belum bisa nanti dipersilakan untuk setelah ini kan nanti bisa ada recordingnya ya. Dan ini Depro bagi-bagi hadiah gitu ya, ini banyak sekali Depronya buat teman-teman semua yang beruntung. Yang pertama siapa yang beruntung nanti untuk penanya terbaik ya, ada 3 penanya terbaik nanti berkesempatan mendapatkan Depro dari Depro Official. Kemudian buat teman-teman yang sudah mencoba gitu ya dari Depro Enzyme ini, yang pernah merasakan positifnya ya, dampak positifnya atau testimoni gitu lah istilahnya, nanti silakan di komentar nanti akan dilihat. Kemudian silakan untuk spam teraktif di komentar ya, jadi nanti monggo silakan spam aja gitu. Kemudian penggunaan terbaik, nah itu nanti teman-teman yang akan beruntung ya, nanti akan kita infokan setelah ini. Baik, itu langsung saja ini akan Bu Tusi akan melanjutkan pemaparan mengenai apa Bu? Jenis tanaman herbal yang baik untuk menaikkan imun tubuh di masa pandemi COVID-19. Jadi pas banget ya teman-teman ya Bu ya, di fase pandemi seperti ini sudah berapa tahun ini kita pandemi? Hampir 2 tahun ya. Iya, bahkan kita salah satu efek yang paling jelas kita belajarnya juga akhirnya virtual seperti ini, tapi tidak masalah ya Bu, tetap oke ya, kita tetap bisa belajar meskipun virtual gitu. Tapi mudah-mudahan nanti setelah paham tentang bagaimana tanaman herbal yang baik dan bagaimana Depro gitu ya, kaitannya dengan Depro mengatasi masa pandemi seperti ini untuk menghadapi supaya imun tetap kuat gitu ya. Monggo Ibu Tusi untuk dilanjutkan. Oke. Teman-teman, kita belajar lagi gitu ya tentang jenis tanaman herbal yang baik untuk menaikkan imun tubuh di masa pandemi COVID. Memang COVID ini penyebabnya adalah virus gitu ya, dan virus ini obatnya adalah meningkatkan imun tubuh. Seperti contohnya kalau kita flu, kondisi tubuh kita, daya tahan tubuh kita bagus, 3 hari udah selesai, udah sembuh flu kita. Tapi kalau kita kondisi imun tubuh kita rendah gitu ya, maka mungkin flu kita seminggu baru sembuh gitu ya. Atau mungkin kalau kondisi tubuh kita bagus, teman-teman kantor kita kena flu, alhamdulillah kita tidak terkena flu. Tapi kalau imun kita rendah, kekebalan tubuh kita rendah, teman-teman kita flu, kita pun akan terkena flu. Nah, sama dengan pandemi COVID itu seperti itu juga gitu ya. Jadi salah satu yang bisa mengatasi ketika kita menghadapi baik itu untuk pencegahan COVID maupun untuk pengobatan COVID adalah dengan meningkatkan imun tubuh gitu ya. Keunggulan jamu COVID gitu ya. Kenapa? Memang COVID dokter kita sudah menyiapkan obat gitu ya, tapi kita lihat beberapa formula dari kita sudah mengenal ya. Temulawak, kemudian jahe, ini bisa untuk obat COVID gitu ya. Memang obat jamu, saya bilang jamu ya karena di farmasi ada istilah jamu, fitofarmaka, obat herbal terstandar. Nah yang kita gunakan adalah jamu gitu kan ya, obat herbal. Itu cocok untuk pencegahan penyakit gitu ya. Kemudian efek sampingnya rendah, murah dan mudah didapat, di pasar kita adanya efek itu saling menguntungkan dalam ramuan jamu gitu ya. Kemudian memiliki lebih dari 1 efek khasiat dan gunaan, dan cocok untuk penyakit metabolik dan ini. Enggak ya. Saya dulu lanjut. Oke, udah belum? Udah? Sudah. Ya. Ya, kita lanjutkan. Jadi pemanfaatan herbal untuk kesehatan juga termasuk menghadapi pandemi ini COVID gitu ya, bisa sebagai promotif gitu ya, untuk meningkatkan kesehatan kita, meningkatkan vitalitas tubuh kita.
bisa juga berfungsi sebagai preventif. Obat antiviral tadi bisa untuk preventif, pencegahan supaya kita tidak terkena COVID, gitu ya. Bisa juga untuk kuratif, pengobatan penyakit baik penyebab maupun gejalanya, gitu ya, mengurangi gejala-gejalanya. Dan bisa juga untuk rehabilitatif pasca COVID, gitu ya, untuk mengembalikan kondisi tubuh kita pasca COVID, gitu ya. Jadi obat-obat herbal baik untuk COVID dan penyakit-penyakit lainnya itu bisa untuk preventifnya, bisa untuk kuratifnya, bisa untuk rehabilitatifnya, gitu ya. Contohnya, gitu ya, obat herbal untuk yang berfungsi untuk promotif, untuk meningkatkan kesehatan, meningkatkan vitalitas tubuh. Contoh penambah nafsu makan, gitu ya. Itu ada temulawak, ada temu hitam, kencur, daun kates, brotowali, daun nimba. Itu bisa, gitu ya, untuk menambah nafsu makan. Itu sifatnya untuk promotif, meningkatkan kesehatan vitalitas tubuh, gitu ya. Nah, ini wawasan, gitu ya. Kemudian bisa juga, gitu ya, untuk promotif penyegar badan atau tonikum, gitu kan ya. Wah, ini badan kok nggak enak, lemes, gitu dan sebagainya. Nanti, gitu ya, bisa kita menambah menggunakan, gitu ya, penyegar badan atau tonikum itu. Jadi ada penghangat badannya, ada pemacu sarafnya untuk kepala, bisa untuk memperkaya mikronutrien, gitu ya. Kemudian, nah ini pemacu ASI itu termasuk dalam promotif, meningkatkan kesehatan, gitu, vitalitas tubuh, gitu ya. Daun katuk, gitu ya, patikan kebo, temulawak, kacang-kacang berwarna dan sebagainya. Ini nanti peserta bisa mengakses PowerPoint-nya enggak? Ada rekamannya, Bu? Ada rekamannya, oke, ya bisa, ya nanti bisa dipelajari di review kembali, gitu ya. Peningkatan kecerdasan, gitu ya, ginkgo biloba, pegagan, gitu ya, itu fungsinya cara kerjanya dengan melancarkan mikrosirkulasi pada otak, gitu ya, dan peningkat daya tahan tubuh, ekinase. Nah, kita kan udah tahu ekinase, gitu ya, dan meniran. Itu promotif untuk meningkatkan kesehatan tubuh, vitalitas tubuh. Obat herbal juga bisa berfungsi sebagai preventif atau pencegah penyakit, gitu ya. Contoh, gitu ya, ada antioksidan, ada kemopreventif, ada hepatoprotektor. Ini antioksidan, itu untuk pencegahan penyakit, gitu ya. Ini untuk pencegahan penyakit, gitu ya. Antioksidan. Jadi di sekitar kita itu banyak sekali radikal bebas, gitu, banyak sekali radikal bebas. Radikal bebas itu bisa dinetralisir dengan antioksidan, gitu ya. Nah, kemudian ada juga kemopreventifnya. Nah, untuk kemo, gitu ya, saya terangkan sangat panjang, dan hepatoprotektor, gitu ya, hepatoprotektor, temulawak, daun orang aren dan sebagainya. Itu untuk preventif. Nah, kemudian untuk kuratif, langsung aja. Untuk pengobatan, obat herbal pun bisa juga berfungsi sebagai kuratif, gitu ya, untuk pengobatan penyakit, gitu ya. Nah, ini ini tidak saya terangkan panjang, gitu ya. Ini ada knowledge untuk tambah pengetahuan saja, gitu ya. Jadi kuratif untuk pengobatan penyakit, ada penyakit infeksi, gitu ya, TBC, kemudian Candida. Nanti Depro ini bisa untuk obat keputihan juga, gitu ya, karena udah ada penelitiannya secara laboratorium juga sudah ada. Penyakit metabolik, gitu ya. Ini Depro juga bisa. Jadi Depro untuk penyediaan bisa untuk kuratif obat infeksi, untuk penyakit metabolik sudah, gitu ya, sudah ada penelitiannya. Penyakit degeneratif dan penyakit-penyakit lainnya, hepatitis, mah, asma, hepatitis, gitu ya, bisa, gitu ya. Itu untuk kuratif. Rehabilitatif, mengembalikan, gitu ya, pasca, mungkin kalau COVID mengembalikan pasca COVID, gitu ya. Jadi memang perlu regenerasi sel. Sel-sel kita itu rusak dan butuh regenerasi sel, gitu kan ya. Nah, kemudian bisa tambah darah dan sebagainya. Itu aja beberapa fungsi dari obat herbal. Nah, ciri obat yang rasional, kalau saya sekarang sedang pegang Depro, gitu ya. Ciri obat yang rasional nanti juga saya lihatkan apa sih makna dari gambar ada halal, ada jamu, ada balepom dan sebagainya, gitu ya. Tapi kita lihat ciri obat tradisional yang rasional itu memiliki khasiat yang jelas, gitu ya. Khasiatnya jelas. Kemudian mengandung komponen bahan yang sudah jelas khasiat dan jumlah sudah rasional. Tidak menghasilkan efek samping dan berbahaya. Tidak terkontaminasi oleh jamur atau kotoran lain. Takaran penggunaan yang tepat, tidak berdasarkan lembar atau genggam, gitu ya. Jadi kalau biasanya kan minum sirih 7 lembar dan sebagainya. Kalau Depro itu sudah ada dosis yang tepat, gitu ya. Memberi rasa yang enak, gitu ya, dan terjamin kebersihannya.
ciri obat rasional itu akan dimiliki oleh obat yang sudah memiliki izin POM TR. Izin POM TR. Jadi di sini ada tulisannya adalah POM TR itu adalah dia POM TR tanda registrasi dari Badan POM. Itu Badan POM akan memberikan tanda registrasi kalau memiliki ciri-ciri tersebut. Nanti ya. Nah, komponen jamu COVID, kalau tadi ya ini temanya belum ke Depro, ini temanya baru ke jamu COVID, tapi saya hubungkan dengan Depro gitu ya. Jamu COVID itu gitu ya, kalau kita meramu jamu itu ada yang namanya komponen primer, ada yang namanya komponen sekunder, ada yang namanya komponen tersier. Jadi jamu COVID itu ramuannya tidak cuma dari satu simplisia saja. Oh, cuma minum temulawak saja, titik gitu, enggak. Tapi ada komponen primer yang nanti akan berfungsi sebagai penambah daya tahan tubuh gitu ya. Di sini ada ginura penambah tahan tubuh. Di Depro juga ada madu penambah daya tahan tubuh. Ada komponen primer di sini gitu ya untuk penambah daya tahan tubuh. Kemudian komponen jamu COVID untuk menghadapi COVID ada komponen sekundernya. Fungsi komponen sekunder adalah untuk mengurangi gejala yang berkaitan dengan COVID-19 gitu ya. COVID-19 itu gejalanya adalah demam, kemudian mungkin ada batuknya, ada seseknya dan sebagainya gitu ya. Ini komponen sekunder. Kemudian komponen sekunder juga berfungsi untuk mencegah komplikasi yang timbul dan meningkatkan nafsu makan. Ya, salah satu ciri orang terkena COVID itu daya nafsu makan gitu ya itu turun. Dan di sini gitu ya di Depro ini juga ada gitu ya mengurangi gejala yang berkaitan dengan COVID. Nanti saya sampaikan bahwa beberapa komposisi di Depro itu bisa untuk antipiretik, mengurangi panas, menurunkan panas gitu kan ya. Jadi sudah ada penelitiannya. Kemudian mencegah komplikasi dan meningkatkan nafsu makan. Nah kemudian tersiernya sebagai pembau, perasa dan pewarna. Karena ini hasil Depro itu adalah fermentasi, mungkin baunya agak kurang, maka ada kayu manisnya untuk menambah rasa enaknya gitu ya. Ada jeruk nipisnya juga untuk menambah rasa enaknya dan sebagainya. Jadi komponen jamu COVID itu tidak cuma satu simplisia. Jadi jamu COVID itu ada 3. Pertama komponen primer itu untuk menambah daya tahan tubuhnya, itu primer ya. Komponen sekunder adalah untuk mengurangi gejala-gejala yang berkaitan dengan COVID gitu ya. Dan komponen tersier itu sebagai biar obatnya tadi enak rasanya, bagus warnanya, baunya enak dan sebagainya, itu komponen gitu ya. Nah itu komponen kalau memang buat COVID gitu ya. Nah ini sudah saya terangkan tadi komponen primer gitu ya bertujuan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Aktivitas meningkatkan daya tubuh dari tanaman obat melalui aksi non spesifik. Selain tanaman yang akan dijelaskan di bawah ini, ada di Depro ini, kita dapat memperhatikan sel-sel yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh gitu ya. Bisa dengan vitamin-vitamin juga. Kemudian kalau kita berbicara tentang COVID gitu ya, komponen sekunder karena kita adalah komponen yang bertujuan untuk mengurangi gejala-gejala yang muncul gitu ya. Nah gejala yang muncul itu adalah ada demam, ada batuk, dan Depro ini bisa untuk mengurangi rasa demam, batuk gitu ya, mengobati sakit tenggorokan. Di sini ada gitu ya, Depro bisa gitu ya, dan antibakteri jelas ada penelitiannya bahwa ginura kemudian jeruk nipis itu bisa sebagai antibakteri dan menambah nafsu makan gitu ya. Ini komponen sekunder. Komponen tersier, jadi ramuan COVID itu juga harus mengandung komponen tersier. Kalau sebuah jamu rasanya nggak enak, baunya nggak enak, kemudian warnanya tidak menarik, pasien sudah tidak mau gitu ya, maka butuh komponen tersier. Komponen tersier tadi bertujuan sebagai pelengkap dalam pembuatan jamu gitu ya. Bisa sebagai pembau, pewarna, perasa gitu ya. Di sini ada kayu manis gitu ya, biar tambah rasa enak. Ada juga jeruk nipis, bisa rasanya lebih enak. Nah itu ya komponen. Kalau kita berbicara tentang COVID gitu ya, maka 3 komponen tadi. Komponen primer untuk meningkatkan daya tahan tubuh gitu ya, karena itu kata kuncinya gitu ya. Yang kedua harus ada komponen sekundernya gitu ya, itu untuk menghilangkan gejala-gejala dari COVID gitu ya. Dan tersier itu supaya pasien tadi enak saja mengkonsumsi dari obat herbal tadi.
gitu ya. Jadi kalau obat herbal tapi kok baunya nggak enak, pasien nggak mau gitu ya, warnanya tidak menarik gitu ya, apalagi rasanya tidak, pasien akan sulit mengkonsumsi gitu ya. Nah, klaim jamu tidak membantu untuk membunuh virus, tetapi jamu dapat membantu meningkatkan sistem imun agar dapat menangkal, memerangi virus dan membantu mengurangi gejala-gejala yang terjadi, gitu ya. Jadi tidak untuk membunuh virus, tapi untuk meningkatkan sistem imun kita. Nah, sistem imun kita meningkat, virusnya nanti akan cepat untuk mati. Nah, itu Mbak Uswah, lanjut ke bab berikutnya. Atau boleh diselesaikan dulu Ibu, ini masih ada berapa menit ya? Masih ada sekitar 5 menit ke depan untuk pemakaran ini. Oke ya. Nah, keunggulan herbal yang diolah dengan fermentasi. Sekarang sudah musim ya difermentasi. Termasuk kalau ibu-ibu mungkin Mbak Uswah yang diet gitu ya, kita biasa minum infus water gitu ya, lemon, infus water lemon, infus water temulawak, kunyit, jahe dan sebagainya, timun dan sebagainya. Infus water itu sebenarnya prosesnya juga hampir seperti fermentasi. Kalau di Arab ada nabis gitu ya, kurma direndam 1 malam, itu nabis, itu proses fermentasi juga gitu ya. Jadi proses fermentasi, keunggulan herbal yang diolah dengan proses fermentasi ini Depro juga diolah dengan fermentasi. Apa sih keunggulan herbal yang diolah dengan proses fermentasi? Proses fermentasi itu selain mengubah bentuknya akan berubah, baunya berubah, ternyata komponen komposisi dari nutrisinya itu juga akan berubah juga, gitu ya. Oke, gitu ya. Jadi fermentasi, kita berbicara sedikit tentang fermentasi sedikit, gitu ya. Fermentasi dapat diartikan sebagai suatu perubahan senyawa organik yang disebabkan oleh aktivitas mikroorganisme, gitu ya. Kita minta bantuan mikroorganisme. Dalam beberapa tahun terakhir ini, tren makanan berfermentasi diklaim memiliki manfaat kesehatan karena memang gitu ya, dia memiliki zat yang bertambah. Nanti saya contohkan pada tempe aja lah gitu ya, yang kita hadapi sehari-hari. Salah satu sumber potensial dari mikroba dalam mikrobiom manusia adalah yang ada di dalam usur, itu dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, gitu ya, kita sekarang kenal gitu ya, bahwa ternyata beberapa produk fermentasi itu bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Saya contohkan tempe gitu ya. Ternyata tempe itu kan berasal dari kedelai. Tempe itu lebih bagus daripada kedelai. Kok bisa? Kita lihat beberapa kelebihannya. Tempe sebagai produk fermentasi gitu ya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa zat gizi tempe lebih mudah dicerna, lebih mudah diserap, dan lebih mudah dimanfaatkan tubuh dibandingkan dengan kedelai biasa. Gitu ya. Jadi memang gitu ya, hasil fermentasi itu akan lebih mudah diserap, dicerna dan dimanfaatkan oleh tubuh. Itu kelebihan pertama hasil fermentasi. Yang kedua, kedelai itu tidak mengandung vitamin B12 gitu ya. Tapi pada tempe itu mengandung vitamin B12 gitu ya. Terbukti bahwa ini hasil penelitian ya. Hasil fermentasi itu bisa menambah jumlah nutrisi yang terkandung gitu ya di dalam makanan, tidak ada hasil fermentasi. Kemudian kapang itu jamur ya. Kapang atau jamur yang tumbuh pada kedelai inilah yang nantinya akan menghidrolisis senyawa sederhana sehingga lebih mudah dicerna gitu ya. Jadi adibat tempe dengan kedelai itu lebih mudah dicerna tempe daripada kedelai. Ini beberapa kelebihan hasil fermentasi gitu ya. Kita tanya. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa makanan fermentasi yang diolah dengan benar itu dapat mengandung nutrisi yang lebih bagus, nutrisi yang lebih tinggi, nutrisi yang lebih lengkap. Tidak hanya mudah dicerna, tapi juga bisa menambah nilai gizi dari bahan makanan sebelum difermentasi. Saya contohkan tempe aja, gitu. Ini udah ada penelitiannya, gitu kan ya. Jadi, apalagi nanti di Depro ini bahan-bahannya dengan fermentasi, gitu ya. Ini baru contoh kecil masalah tempe yang sehari-hari kita makan. Ini mungkin gitu ya. Ini peranan mikroba pada proses fermentasi. Nah, intinya seperti itulah ya. Jadi ada peran fermentasi itu butuh peranan mikroba. Kemudian mikroba nanti akan mengubah gitu ya makanan tadi menjadi makanan yang mudah diabsorpsi, yang mudah dicerna gitu ya. Dan nanti mikroba juga akan menambah beberapa zat gizi yang ada pada makanan tadi gitu ya. Ini sekilas saja, silahkan yang berminat nanti dibaca sendiri, dipelajari sendiri gitu ya.
Nah, contoh dan ini saya berikan beberapa jalur pencernaan, kondisi fisiologis dan jenis bakteri. Nah, di tubuh kita itu banyak sekali bakteri gitu ya. Nah, dari sekian banyak bakteri gitu ya, di usus gitu ya, kita mengenal bakteri yang berguna, kita mengenal bakteri yang baik gitu ya. Lactobacillus salah satu contohnya. Dari hasil fermentasi nanti gitu ya, kita akan memudahkan gitu ya, menghasilkan beberapa bakteri baik yang akan membantu pencernaan kita. Kalau pencernaan kita bagus gitu ya, maka kekebalan tubuh kita, imun kita pun akan semakin bagus gitu ya. Pencernaan bagus, metabolisme tubuh bagus, maka insya Allah gitu ya, tubuh kita pun akan bagus. Contoh ini kasus seorang anak kecil yang sulit makan gitu ya. Kadang-kala itu ternyata masalahnya ada pada gitu ya, sistem pencernaan yang tidak bagus. Anak kecil yang sulit makan bisa diberi hasil-hasil produk fermentasi seperti ini gitu ya. Nanti kalau dia jadi jalur saluran pencernaannya, proses pencernaannya bagus, metabolisme bagus. Kalau proses metabolisme itu bagus, nanti akan muncul rasa lapar itu. Ya, jadi karena muncul anak tadi sulit makan kan tidak muncul rasa lapar. Kenapa tidak muncul rasa lapar? Karena metabolisme tubuhnya kurang bagus. Metabolisme tubuh kurang bagus berangkat kadang-kala ada sistem tubuh yang tidak bagus, gitu ya. Nah, itu kembali ke situ. Nah, di sini kita sering ya, apa sih? Seringlah kita dengar di iklan-iklan itu ada probiotik, ada prebiotik gitu ya. Ini salah satu hasil efek dari tanaman hasil fermentasi gitu ya. Ada probiotik, ada prebiotik gitu ya. Probiotik adalah bakteri yang bermanfaat bagi kesehatan, khususnya saluran pencernaan. Bakteri baik ini bisa kita dapatkan dari makanan, minuman atau suplemen hasil fermentasi gitu ya. Contohnya Lactobacillus gitu ya. Itu merupakan dua contoh bakteri probiotik yang paling umum kita jumpai gitu ya. Kalau prebiotik itu adalah makanan, biasanya makanan yang berserat tinggi yang berfungsi sebagai asupan untuk bakteri baik. Saya bilang ini ada baik karena di tubuh tadi ada bakteri baik, ada bakteri jahat. Kayak E. coli itu bakteri tapi bikin diare, itu bakteri jahat gitu ya. Nah, ada bakteri baik gitu ya. Nah, prebiotik itu makanan untuk bakteri baik dalam tubuh, sehingga nanti jumlahnya akan tetap terjaga. Kita butuhkan makanan. Jadi kalau bakteri baiknya tadi tidak mendapatkan makanan gitu ya, jumlahnya sedikit gitu ya, itu bahaya. Maka butuh prebiotik. Prebiotik itu adalah makanan untuk bakteri baik gitu ya. Nah, kesimpulan probiotik adalah bukan ya, ini salah saya gitu ya. Probiotik itu bakteri baik yang dimasukkan ke tubuh gitu ya, dimasukkan ke tubuh kita dapatkan dari makanan, mikunan atau suplemen makanan. Kalau prebiotik adalah asupan makanan untuk menunjang pertumbuhan bakteri baik gitu ya. Itu ya semua bisa dipahami gitu kan ya. Nah kita pada gitu ya tentang keunggulan deproenzim. Nah, mungkin sebelum kita masuk pada keunggulan deproenzim, silakan Mbak Uswah menyampaikan. Lagi saya ingin menyapa buat teman-teman semua yang baru hadir ya. Ini dari Surabaya, dari Malang, banyak ini kayaknya dari Indonesia semuanya Bu. Ya, ada dari luar negeri juga, alhamdulillah. Pada senang ini alhamdulillah materinya sangat jelas. Alhamdulillah. Dan akhirnya tahu nggak ngantuk ya. Ngantuk ini sepertinya alhamdulillah ya. Jelas banget katanya kalau sering-sering jadian kayak gini jadi berasa Jadi dokter dong. Iya, jadi ahli farmasi berasanya gitu ya. Alhamdulillah tadi sudah dijelaskan ya sama ibu dokter, bukan ibu farmasi ya ahlinya. Misalnya dia manggil dokter tadi jadi ke bawah ya. Jadi dia ini memang bukan dokter, tapi ahli farmasinya gitu loh. Jadi kalau misalnya ngomongin ini produk ekstra buat dari herbal gitu ya. Nah ini dulu yang pakarnya membahas. Nah tadi sudah disampaikan. Salah satu kriteria obat herbal yang baik itu seperti apa kan tadi dijelaskan ya, ada rasionalnya gitu ya. Jadi teman-teman nanti udah nggak khawatir lagi kalau misalnya mengkonsumsi Depro gitu loh. Depro itu misalnya ya, ini kalau misalnya kita bertanya betul sih. Jadi kalau misalnya kan kita sering mendengar apa ya, tadi sudah dijelaskan juga ada prebiotik, probiotik. Nah itu kalau Depro itu berarti apa Bu? Singkatnya Probiotik Depro adalah ya nanti di sini. Itu nanti di sini. Jawabannya ada di sini. Depro itu ada apa dan kenapa kita sebaiknya mengkonsumsi Depro? Nah ini Bu Tusi ya yang akan menjelaskan
tentang yang tadi sudah tanaman hidup sudah dijelaskan, dan sekarang kita akan masuk ke Depro. Why Depro? Ya. Kenapa kok harus Depro kayak gitu ya? Nah, ada apa dengan Depro? Nah, monggo Bu Tusi Ya, dilanjutkan. teman-teman sebagai distributor gitu ya harus memahami produk Depro gitu ya. Kemarin sudah saya bilang, karena gitu, kita harus meyakinkan pembeli atau pasien konsumen gitu ya. Kita harus bisa meyakinkan pada pasien tentang produk kita gitu ya. Di dalam farmasi ada penelitian bahwa sugesti atau bahasanya efek placebo gitu ya, itu 60% kesembuhan sendiri. Misalnya gitu ya, Mbak Usah itu matanya sudah minus ya, Mbak Usah pengen sembuh nggak gitu ya. Karena saya bisa meyakinkan Mbak Usah, Mbak, Depro itu bisa loh, teman-teman saya itu minusnya menggunakan Depro, minusnya bisa berkurang begini dan sebagainya. Saya bisa meyakinkan Mbak Usah gitu ya. Kemudian Mbak Usah mengkonsumsi Depro gitu ya. Kalau distributor bisa meyakinkan konsumen gitu ya, maka sugesti atau efek placebo itu 60% kesembuhan sendiri. Sehingga gitu ya, teman-teman sebagai distributor kalau menguasai produk Depro ini gitu ya, menguasai produk, kita bisa menerangkan kepada konsumen kita tentang kelebihan ini gitu ya. Dan salah satunya ikut materi ini ya Bu Ya, jadi nggak salah ini ya. ya. Saya sudah join. Oke, keunggulan Depro. Saya munculkan dulu ini ya, Depro dengan nomor POM TR gitu ya. Pemeriksaan obat dan makanan, TR itu tanda registrasi gitu ya. Apa sih makna logo dan nomor TR? Apa sih makna logo dan nomor TR? Badan POM kalau sudah mengeluarkan ada izin POM TR, itu pertama produk tadi memenuhi syarat mutu gitu ya. Ini adalah produk yang memenuhi spesifikasi, identitas dan karakteristik yang sudah ditetapkan oleh Badan POM. Kalau jadi Badan POM mesti mempelajari gitu ya, apa sih komposisinya dan sebagainya. Badan POM akan mempelajari. Kalau memang tidak rasional, tidak memenuhi syarat mutu, maka Badan POM tidak akan mengeluarkan izinnya. Yang kedua, produk aman adalah produk yang tidak mengandung bahan-bahan yang dapat membahayakan kesehatan atau keselamatan manusia, penyakit atau keracunan gitu ya. Kadang-kadang sebuah obat ini mujarab sekali. Saya minum obat ini langsung sudah 1 jam sembuh. Ternyata mengandung BKO atau mengandung bahan kimia obat gitu ya. Mengandung bahan kimia obat. Sehingga tidak kalau sebuah produk sudah mendapatkan izin TR, insya Allah produk ini aman. Tidak mengandung bahan kimia obat maupun tidak juga mengandung bahan-bahan lain yang membahayakan kesehatan. Yang berikutnya, apa sih makna POM TR di sini gitu ya? Adalah produk yang telah memenuhi syarat kemanfaatan. Adalah produk yang terbukti memberikan manfaat sesuai dengan tujuan penggunaannya dengan pembuktian secara empiris gitu ya. Nah, tapi kalau ini masih jamu, jadi pembuktiannya secara empiris gitu ya. Kemudian ada produk halalnya. Jadi kalau di Badan POM sudah ada izin TR itu biasanya sudah halal juga. Di Badan POM kalau menggunakan kapsul harus menyertakan sertifikat halal kapsulnya gitu ya. Kemudian Depro enzim cairan obat dalam, bentuknya cairan obat dalam, harus melampirkan hasil uji lab dari cairan obat dalam Depro. Kalau masih mengandung kandungan alkoholnya sekian persen, mesti tidak akan diizinkan gitu ya. Jadi ada beberapa syarat sehingga Badan POM bisa mengeluarkan TR itu karena memang dia Depro ini sudah memenuhi syarat mutu. Depro ini merupakan produk yang aman, tidak mengandung bahan-bahan yang bisa membahayakan kesehatan seperti bahan kimia obat dan obat-obat herbal yang membahayakan. Juga Depro ini merupakan produk yang memenuhi syarat kemanfaatan, baik tadi yang telah dibuktikan secara empiris gitu ya. Nah inilah Depro. Depro terbuat dari apa saja gitu ya. Setiap botol Depro itu mengandung daun dewa, jeruk nipis, kayu manis, ekstrak buah, madu dan ekstrak herbal. Ini lebih mudahnya pakai bahasa Indonesia daripada saya bilang ginura, gitu, sinamomu dan sebagainya gitu ya. Nah, kita pelajari satu demi satu. Khasiat kayu manis. Karena saya seorang farmasis, saya ambilkan tidak berdasarkan empiris. Empiris itu dari keturunan atau dari omong-omongan masyarakat, itu bukti empiris gitu ya. Di sini saya pengen meyakinkan teman-teman semuanya gitu ya. Khasiat kayu manis
berbasiskan jurnal penelitian, sudah diteliti gitu ya. Yang pertama, uji aktivitas hepatoprotektor kayu manis terhadap kadar MDA yang diinduksi paracetamol gitu ya. Nah, ini sedikit aja. Jadi maaf ya, penggunaan paracetamol dengan dosis tinggi itu bisa mengakibatkan gitu ya kerusakan hati gitu ya. Sehingga di sini penelitiannya adalah tikus gitu ya. Tikus itu diberi paracetamol dengan dosis tinggi sehingga hatinya rusak. Nah, gitu ya. Ini kasus penyakit hati semakin meningkat seiring dengan penggunaan senyawa hepatotoksin yang salah satunya gitu ya karena penggunaan paracetamol dengan dosis berlebih. Loh, anak kita panas sedikit dikasih paracetamol, anak kita panas sedikit kasih paracetamol, hati-hati gitu ya. Paracetamol itu bersifat hepatotoksik gitu ya. Dia nekrosis hati, bisa merusak hati gitu ya. Nah, sehingga hati-hati gitu ya. Nah, hal tersebut dapat meningkatkan produksi radikal bebas sehingga memicu terjadinya stres oksidatif yang dapat menimbulkan kerusakan jaringan yang ditandai dengan meningkatkan kadar MDA. Nah, stres oksidatif dapat diatasi dengan antioksidan dari berbagai tanaman. Kulit kayu manis memiliki aktivitas antioksidan dengan nilai IC 50-nya 53 ppm, cukup tinggi gitu ya. Nah, itu. Ini kalau intinya artinya apa sih Bu Tusi gitu ya? Intinya adalah gitu ya, kulit kayu manis itu terbukti memiliki aktivitas hepatoprotektor pada mencit yang sudah diberi paracetamol sampai hatinya rusak, sampai tok gitu ya, hatinya rusak dan nekrosis hati. Subhanallah gitu ya. Ini sudah ada penelitiannya. Berikutnya, apa sih keutamaannya dari kulit kayu manis gitu ya? Potensi ekstrak kayu manis bukan daun, saya kata gitu ya. Kalau kulit kayu manis gitu ya terhadap penurunan kadar glukosa darah pada tikus putih yang diinduksi sukrosa. Jadi tikus tadi diberi sukrosa sampai terjadi penyakit gula darah tinggi gitu ya. Ternyata hasil penelitiannya berdasarkan hasil dan pembahasan di atas disebutkan bahwa ekstrak etanol daun kayu manis, ini daunnya memiliki potensi menurunkan kadar glukosa darah pada tikus putih gitu ya. Bisa menurunkan kadar gula darah. Sudah penelitiannya. Kemudian uji aktivitas antioksidan dan sitotoksisitas ekstrak kulit kayu manis. Oh, luar biasa subhanallah. Jadi ini penelitiannya langsung dua. Kulit kayu manis itu disimpulkan bahwa hasil uji fitokimia ekstrak kulit manis mengandung alkohol, pal dan sebagainya, dan dia berpotensi sebagai anti kanker gitu ya. Nah, jadi anti kanker, dia berfungsi sebagai anti kanker. Dia antioksidannya tinggi dan berfungsi sebagai anti kanker. Berikutnya, ini penelitian-penelitian yang untuk sekarang kulit kayu manis terhadap anti diabetes. Uji aktivitas anti diabetes ekstrak etanol kulit kayu manis gitu ya, dibanding gitu ya dengan pada glibenclamid itu obat yang biasa diberikan dokter untuk penyakit diabetes gitu ya, pada mencit gitu ya. Nah, ternyata ekstrak etanol kulit kayu manis diketahui punya aktivitas anti diabetes gitu ya. Ekstrak etanol dengan dosis sekian diberikan secara oral dapat menurunkan kadar gula darah sebesar 21%. Jadi terbukti bisa gitu ya. Kemudian uji aktivitas anti jamur ekstrak kayu manis gitu ya terhadap jamur candida. Ini candida itu yang biasa untuk keputihan, jadi gitu ya. Jadi untuk keputihan bisa nanti caranya saya sampaikan. Lalu Odepro untuk obat keputihan apa? Tapi intinya nih ada penelitiannya bahwa di sini mengandung kayu manis gitu ya. Ekstrak kayu manis itu memiliki daya hambat jamur terhadap pertumbuhan kandida. Jadi jamur kandida tadi bisa dihambat. Jadi kalau dalam penelitiannya itu dengan kemampuan daya hambat. Jadi ada jamur Candida albicans gitu ya, kemudian kita kasih ekstrak kayu manis, ternyata pertumbuhan jamurnya terhambat gitu ya. Itu terbukti bahwa ekstrak kayu manis itu bisa menghambat terhadap jamur Candida albicans. Kemudian berikutnya, aktivitas antibakteri ekstrak kayu manis dengan cara ekstrak yang berbeda terhadap E. coli. E. coli itu penyebab diare gitu ya. E. coli itu penyebab diare. Nah, ternyata gitu ya, ekstrak kayu manis itu dengan cara diinfus ini memiliki aktivitas antibakteri lebih tinggi dibanding ekstrak kayu manis yang didepok. Oh, ini berarti ekstraknya ini dibandingkan
Satunya kayu manis direbus dalam waktu 15 menit, itu namanya infus. Satunya kayu manis direbus dengan cara didekok, dekok itu 30 menit. Ternyata lebih efektif yang direbus hanya 15 menit. Nah itu apa penelitian ternyata untuk obat diare gitu ya, untuk obat jadi kayu manis gitu ya. Yang satunya dua-duanya efektif untuk menghambat bakteri E. coli gitu ya, yang menyebabkan diare. Tapi lebih bagus lagi kalau dengan metode infusa, yaitu direbus hanya 15 menit. Kalau direbus sebenarnya bukan direbus tapi ditim ya, kayak ditim. Ditim 15 menit itu ternyata lebih bagus dibanding dengan ditim selama 30 menit. Nah itu ya, jadi ternyata beberapa obat herbal itu semakin lama perebusan itu akan mempengaruhi aktivitas farmakologi dari obat herbal tersebut. Berikutnya, ini antioksidan lagi, analisis komponen kimia minyak atsiri. Nah ini pertama penelitiannya dia meneliti tentang komponen kimia minyak atsiri. Kulit kayu manis itu komponennya apa sih? Dan penelitian berikutnya adalah tentang uji aktivitas antioksidan dan antibakterinya. Nah itu kita bisa lihat ya, ternyata berdasarkan kromatografi gas gitu ya, menunjukkan bahwa kulit minyak atsiri itu memiliki banyak senyawa gitu ya. Ada 20 senyawa gitu ya. Ada 20 senyawa dan senyawa utamanya adalah gitu ya, dan sebenarnya yang paling banyak adalah sinamaldehid 84% sendiri. Ini kandungan punya. Yang berikutnya, minyak atsiri kayu manis memiliki aktivitas sebagai antibakteri. Bakteri apa saja? Banyak sekali. Staphylococcus aureus, Staphylococcus mutans dan sebagainya, ada E. coli dan Pseudomonas aedes, itu obat diare dan sebagainya itu ya. Daya hambat bakteri yang terkandung dalam minyak atsiri kayu manis masuk dalam kategori yang sangat kuat dengan zona hambat 20 mm. Ukuran kategori kuat, sangat kuat itu adalah 10 ke atas. 10 ke atas itu udah satu, ini sampai 20 mili gitu ya. Itu sangat kuat. Jadi kemampuan daya hambat minyak dari cinnamomum ini, kayu manis ini memiliki daya hambat yang sangat kuat terhadap bakteri-bakteri tadi gitu ya. Ini terangkat jadi bahwa minyak atsiri kulit kayu manis cinnamomum itu sebagai antibakteri dengan daya hambat yang kuat. Yang penelitian terakhir adalah aktivitas antioksidan dari minyak atsiri diperoleh melalui metode pengujian DPPH gitu ya, dengan nilai IC sebesar 133. Itu besar sekali gitu ya. Kemampuan dari minyak atsiri kulit kayu manis itu memiliki antioksidan yang sangat tinggi gitu ya. Jadi dia sebagai antibakteri yang daya hambatnya sangat kuat dan dia sebagai antioksidan yang tinggi juga. Kemudian itu tadi cinnamomum, gitu, cinnamomum yang salah satu komposisi pada depro gitu ya, atau kulit kayu manis. Kita masuk pada daun dewa. Di sini ada ginura, gitu ya, ginura. Tapi yang dipakai adalah ginura yang tebal, ringkih-ringkih tepinya, dan ada bludrunya yang dipakai di depro di sini, bukan sambung nyawa, gitu ya. Daun dewa, khasiat daun dewa. Pertama, ini dalam penelitian uji efek daun dewa terhadap kadar asam urat pada penderita hiperuresemia gitu ya. Ini pada pasien yang dengan kadar asam uratnya di atas 7 gitu ya, kemudian diberi daun dewa gitu ya. Ternyata bisa menurunkan kadar asam urat pada tubuh. Itu ada penelitiannya. Yang kedua itu judul yang kedua, efek antioksidan aktivitas antioksidan pada daun dewa sudah diteliti gitu ya, dan ternyata positif, dia memiliki aktivitas sebagai antioksidan. Berikutnya, pengaruh pemberian senyawa taurin dan ekstrak daun dewa Ginura segentum gitu ya. Nah ini sama-sama di penelitian itu Ginura juga gitu ya, terhadap eritrosit dan leukosit. Eritrosit itu sel darah merah, leukosit itu sel darah putih gitu ya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa taurin dan daun dewa mampu menghambat pembentukan leukemia sel darah putih dengan mengembalikan kondisi berat badan gitu ya. Eritrosit, leukosit dan dendritit menjadi normal kembali. Ini dibandingkan terhadap taurin itu bisa menormalkan gitu ya, dan daun dewa juga bisa gitu ya. Jadi eritrosit sel darah merahnya bisa normal, leukositnya juga bisa turun gitu ya, dan jenis leukositnya menjadi normal kembali gitu ya.
Kemudian efektivitas kombinasi rebusan daun sirih merah dengan daun dewa terhadap tikus putih jantan diabetes gitu ya. Jadi tadi udah ya bahwa ini tikus putih yang diabetes tadi di penelitian sebelumnya sudah gitu ya bahwa positif gitu ya, bahwa daun dewa ini bisa untuk obat diabetes. Nah maaf ini hanya saya foto ya, uji aktivitas fraksi air pada fraksi etil asetat ekstrak etanol daun dewa terhadap pelarutan batu ginjal gitu ya. Bisa juga ini daun dewa untuk batu ginjal, sudah ada penelitiannya gitu ya, sudah ada penelitiannya bahwa ekstrak daun dewa itu bisa juga untuk pengobatan batu ginjal, sudah ada penelitiannya. Kemudian berikutnya, efektivitas kombinasi daun dewa dan pegagan terhadap penderita hipertensi gitu ya. Nah, daun dewa bisa digunakan untuk obat hipertensi orang dengan tensi yang tinggi. Jadi daun dewa bisa untuk menurunkan tensi. Ini sudah banyak yang membuktikan juga. Berikutnya, daun dewa dapat menghambat respon rasa nyeri. Gitu ya. Ini udah ada penelitiannya. Jadi respon rasa nyeri kalau uji cobakan pada mencit gitu ya. Mencit itu kita suntik dengan zat aspirin apa yang bikin dia nyeri gitu ya. Kemudian dihitung berapa jumlah dia mengalami kesakitan gitu ya. Kemencit-mencit yang tidak diberi daun dewa itu dia mengalami kesakitan bentuk sakitnya itu dia molet, badannya dipanjangkan karena kesakitan, karena nyeri gitu ya, badannya dipanjangkan. Dalam 1 menit dia molet gitu ya, molet sekian kali gitu ya, yang tidak diberi daun dewa. Sementara yang diberi daun dewa dia tidak merasakan nyeri, jadi mungkin menyoletnya hanya sedikit atau mungkin hampir tidak gitu ya. Itu jadi daun dewa ini bisa menghambat respon rasa nyeri. Penelitian yang sebelahnya, efek dari infus daun dewa terhadap hambatan respon rasa nyeri. Tuh, sudah ada 2 penelitian. Ternyata daun dewa itu bisa untuk mengurangi rasa nyeri. Ya, jadi sehingga nanti keluhan-keluhan saya pusing, kemarin ya ada ya testimoni dari saya pusing, dia minum Ginura ini alhamdulillah pusing saya langsung sembuh dan sebagainya. Karena dengan apa metodenya itu di penelitian berikutnya terhadap hambatan respon rasa nyeri. Jadi respon nyeri yang di otak itu dihambat. Jadi tidak mengirim rasa nyeri ke otak, gitu ya. Tidak mengirim rasa, jadi otak tidak mengirim rasa nyeri. Langsung gitu ya. Itu daun dewa. Makanya namanya daun dewa gitu ya. Jadi ternyata dia bisa menyetop respon nyeri yang dikirim ke otak gitu ya. Kemudian ini berdasarkan jurnal penelitian loh ya, bukan hanya dari mulut ke mulut gitu ya. Uji aktivitas senyawa flavonoid total dari Ginura segentum atau daun dewa terhadap peningkatan eritrosit dan penurunan leukosit pada mencit, sama dengan tadi, bahwa ini bisa menormalkan sel darah merah kita dan mengembalikan leukosit atau sel darah putih gitu ya. Berikutnya, uji efek kombinasi brotowali dan daun dewa terhadap kadar asam urat pada penderita hiperuremia. Ya, ini kesimpulannya adalah bahwa daun dewa pun bisa untuk obat asam urat. Sudah ada penelitiannya. Identifikasi senyawa antioksidan dari daun dewa gitu ya. Jadi daun dewa ini berfungsi sebagai antioksidan. Nah, kemudian dari sekian banyak senyawa yang dimiliki daun dewa gitu ya, maka senyawa mana sih yang berfungsi sebagai antioksidan? Di situ ada penelitiannya. Terbagi tadi daun dewa itu adalah sebagai antioksidan gitu ya. Kemudian pengaruh pemberian ekstrak umbi daun dewa terhadap produksi nitrit oksida. Ini pada kantin ya, lanjut aja. Nah, ini aktivitas fagositosit makrofag gitu ya. Ini ini umbinya, kalau ini umbinya. Kemudian pemberian ini daun dewa, kalau ini daun dewa. Pengaruh pemberian perasan daun dewa terhadap blooding time gitu ya. Nah, ini daun dewa bisa meminimalkan gitu ya. Ini aja langsung. Nah, ini glukosa darah. Efek ekstrak etanol daun dewa menurunkan kadar glukosa darah. Tadi diabetes sudah gitu ya. Ya, penelitian mirip gitu ya semacam itu. Jadi untuk menurunkan diabetes atau menurunkan kadar glukosa dalam darah. Kemudian efek analgesik perasan daun dewa gitu ya. Dia bahwa
daun dewa itu pun bisa sebagai analgesik, pengurang rasa sakit, gitu ya, pengurang rasa sakit. Potensi efek antipiretik. Antipiretik itu penurun panas, gitu ya. Tadi saya bilang bahwa daun dewa itu bisa untuk antipiretik. Ini di penelitian ini membandingkan antara potensi antipiretik pada daun kemangi dan pada daun dewa. Coba saya baca bagus yang mana. Nih, di bawah sendiri, potensi antipiretik daun dewa itu lebih besar daripada kemangi, gitu ya. Lebih besar daripada kemangi. Jadi di penelitian ini, peneliti tadi meneliti antara potensi efek antipiretik penurun panas pada daun kemangi dan daun dewa. Lebih bagus mana? Ternyata di kesimpulannya gitu ya, lebih bagus daun dewanya. Daun dewa gitu ya. Jadi daun dewa punya efek sebagai antipiretik penurun panas gitu ya. Jadi kalau ada teman-teman yang punya testimoni, anak saya kemarin panas, kemudian saya kasih Depro dan turun panas, karena memang gitu ya, daun dewa salah satunya punya efek untuk antipiretik penurun panas, dan itu lebih bagus dibanding dengan ekstrak kemangi. Penelitian berikutnya, uji aktivitas sitotoksik ekstrak metanol daun dewa terhadap kultur. Nah, ini untuk sitotoksik itu untuk kanker ya. Terbukti sebenarnya gitu ya, tadi saya bilang gitu ya, kalau udah kena kanker jangan menggunakan obat herbal, walaupun terbukti bahwa daun dewa itu bisa mematikan, menyetop, menghentikan pertumbuhan dari sel kanker gitu ya, bisa menyetop untuk pertumbuhan sel kanker. Cuman ya tadi ya, ini tentang uji aktivitas sitotoksik ekstrak metanol daun dewa. Dalam penelitian ini bahwa gitu ya, daun dewa bisa untuk menghentikan dari pertumbuhan sel kanker gitu kan ya. Penelitian berikutnya, uji antipiretik infusa daun dewa terhadap mencit jantan gitu yang diinduksi tetanus gitu ya, vaksin tetanus gitu ya. Antipiretik penurun panas. Nah, ternyata di sini kembali gitu ya, daun dewa bisa berfungsi sebagai penurun panas gitu ya. Penurun panas, antipiretik. Nah, itu sudah daun dewa dengan sekian banyak kemanfaatannya. Jadi kalau saya lupa ya, saya googling itu kalau kita Google di Google Scholar ya, di Google itu banyak sekali penelitian tentang daun dewa gitu ya. Nah, mungkin itu yang saya cantumkan. Kemudian yang terakhir adalah khasiat jeruk nipis gitu ya. Jeruk nipis. Nah, di beberapa ini langsung aja ke reviewnya. Review artikel adalah kumpulan dari artikel-artikel yang berisi tentang kandungan dan aktivitas farmakologi dari jeruk nipis. Di sini jeruk nipis memiliki beberapa kandungan utama flavonoid dan sebagainya gitu ya. Kemudian, nah, berdasarkan penelitian aktivitas farmakologi diantaranya adalah sebagai jeruk nipis itu sebagai antibakteri, itu udah penelitiannya, antifungi, anti jamur, antioksidan, anti kanker, sebagai pemutih gigi, sebagai larvasida nyamuk gitu ya, dan sebagai anti kolesterol gitu ya. Nah, ini sebagai ini yang penelitian langsung, penelitian jeruk nipis ya. Jadi sebagai tadi ya, jeruk nipis berfungsi sebagai antibakteri, anti jamur, antioksidan, anti kanker, pemutih gigi, kemudian dan anti kolesterol. Insya Allah sudah ada penelitiannya semua di sini. Nah, kemudian cara pakai Depro. Cara pakai Depro untuk masalah kesehatan yang terkait dengan penyakit-penyakit dalam, internis gitu ya, penyakit dalam, stroke, diabetes, asma dan sebagainya, maka cara gunanya adalah teteskan di bawah lidah 3-5 tetes 3 kali sehari. Ini namanya sublingual gitu ya. Nah, teteskan di bawah lidah gitu ya. Daerah di bawah lidah itu mengandung banyak pembuluh darah kecil. Dengan pemberian obat di bawah lidah ini, penyerapan obat akan terjadi lebih cepat, gitu ya. Jadi kalau lewat oral, lewat mulut, itu nanti akan lewat lambung. Lambung itu nanti bisa dirusak oleh asam lambungnya, gitu ya, zat-zatnya. Kemudian nanti melewati usus 12 jari, gitu ya. Absorpsi di usus 12 jari itu cukup lama, gitu ya. Setelah usus 12 jari, kemudian usus besar dan sebagainya.
Tapi kalau sublingual akan lebih cepat, gitu. Karena di bawah lidah itu mengandung banyak pembuluh darah kecil, gitu. Kemudian ini luka lama, depro untuk luka lama, luka baru, luka diabetes dan sebagainya. Tadi sudah ada penelitiannya ya, bahwa pada tikus yang luka itu ya diberi daun dewa itu lebih cepat kering dan sebagainya. Tadi nggak termunculkan ya. Jadi bisa menyembuhkan untuk obat luka lama dan luka baru dan sebagainya. Dengan cara diteteskan atau oleskan pada bagian kulit yang mengalami masalah secara rutin 3 kali sehari. Untuk diet, nah ini untuk diet atau mengurangi berat badan, diminum 5 tetes 2 jam sebelum makan. Nah itu aja mungkin ya. Nah, ini sudah manfaat depro dibacakan ya. Dah, kesimpulan dari apa yang saya sampaikan tadi termasuk juga berbasis penelitian ilmiah gitu ya. Manfaat depro banyak sekali gitu ya. Sangat cocok untuk mengobati semua keluhan tentang sendi dan saraf. Karena apa tadi Ginura itu salah satunya bisa untuk mengurangi rasa sakit, rasa nyeri dengan menyetop gitu ya, menghentikan proses pengiriman rasa nyeri pada otak gitu ya. Melancarkan peredaran dan menurunkan tekanan darah, udah ada penelitiannya. Sebagai antioksidan, antibakteri dan virus corona sudah ada penelitiannya juga bahwa bahan-bahan yang ada di dalam depro itu sebagai antioksidan gitu ya, baik kayu manisnya, baik jeruk nipisnya, buat ginuranya, daun dewa gitu ya, dan sebagai antibakteri ada penelitiannya gitu ya. Sebagai pencegah kanker, jantung dan diabetes sudah ada penelitiannya, mencegah osteoporosis dan sebagainya gitu ya. Nah itu mungkin beberapa manfaat depro enzim dari berdasarkan beberapa penelitian ilmiah. Demikian dari saya Mbak Usfa, semoga bermanfaat. Maaf pada salah hilaf. Saya kembali kepada Mbak Usfa, monggo. Alhamdulillah luar biasa sekali Ibu ya. Saya sampai melongo tadi karena banyak hal yang ternyata saya baru tahu kayak gitu ya. Termasuk kalau misalnya selama ini kan kayak kita ya Bu ya, perempuan itu mengalami masalah kewanitaan gitu ya, entah keputihan atau hal lain lah ya. Nah, jadi teman-teman nanti bisa nih ya dikombinasikan dengan depro, misalnya dari eksternalnya pakai kristal egg gitu ya, nanti dari internalnya bisa dipercepat gitu ya, prosesnya itu dipercepat dari dalam gitu ya, karena kalau dari dalam lebih cepat ya absorpsinya. Nah, bisa menggunakan depro. Nah, itu untuk ya kita yang cilik-cilik gitu ya. Nah, Ibu ini tadi sudah banyak. Maaf, tadi untuk keputihan bisa untuk cebok. Bisa untuk cebok? Maaf ya, bisa iya. untuk cebok. Yang kebutuhan selain untuk obat oral atau itu ya sublingual itu bisa untuk cebok. Aman ya Bu ya? Aman itu ya. aman. Boleh, ini berarti nanti langsung dicoba ya. Teman-teman nanti kalau keputihan biar cepet gitu ya Bu, jadi di oral gitu ya, ditaruh di bawah lidah biar imunnya naik gitu ya, biar jamur apa Bu namanya? Candida ya. Terus sama untuk cebok. Nah, caranya penting nih Bu. Ya. Caranya gimana Bu? 3-5 tetes dalam 1 gayung. Oh gitu. Ya. Air putih ya. Kalau air hangat itu mungkin ya Bu? Oh bisa, air hangat bisa. Dengan air boleh gitu untuk cebok terakhirnya. Oke. Ibu Tusi ini luar biasa sekali, banyak yang melongo katanya. Ada yang komentar baru sekali ini ada narasumber perempuan semangatnya 45 katanya. Padahal siang-siang ya. Jam-jam ngantuk tapi nggak ngantuk ini alhamdulillah ya. Nah ini ada yang bertanya Ibu Tusi, ini banyak banget ini yang antusias sampai 500-an gitu ya, yang berkomentar. Nah ini mungkin kita ambil sampel aja ya Bu ya. Nanti selebihnya buat teman-teman yang bertanya akan kita tampung, nanti kita jawab di kesempatan yang lain. Jadi kita ambil contoh dulu ya, ini yang mewakili pertanyaan yang lain. Pertanyaannya ada 3 yang kita ambil. Yang pertama, kenapa sih depro itu dikonsumsinya sebaiknya dalam keadaan perut kosong? Gitu ya, mungkin teman-teman perlu tahu gitu ya. Oh, kandung maem gimana gitu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, kenapa di bawah lidah tadi sudah ada penjelasannya ya Bu ya? Berarti pertanyaan yang lain tadi sublingual itu katanya tadi. Pertanyaannya depro itu apa sih Bu? Gitu loh. Mungkin dengan bahasa yang singkat saja, misalnya depro itu apa dan kenapa depro? Nah mungkin itu dulu yang bisa dijawab singkat saja. Oke. Kenapa sih obat tradisional, obat herbal pada umumnya itu dikonsumsi sebelum makan atau ketika perut kosong gitu ya? Tadi sudah saya sampaikan bahwa obat yang kita konsumsi itu ternyata bisa berinteraksi dengan makanan yang kita makan gitu kan ya. Jadi 1-7 tadi malahan gitu ya. Nah,
kita tidak tahu obat yang kita konsumsi itu kandungannya apa. Maka lebih amannya adalah gitu ya, obat herbal itu tadi ya, ini langsung akan bacakan di kesimpulan. Obat herbal itu kandungannya multi komponen, banyak sekali komponennya. Nah, kita tidak tahu dengan sementara yang kita konsumsi tadi tempe saja bisa menghambat untuk absorpsi dari obat herbal yang kita makan gitu ya. Agar-agar jari juga bisa mengurangi dari aktivitas absorpsi dari obat herbal yang kita makan. Maka amannya gitu ya, obat herbal yang kita konsumsi tadi kandungannya multikomponen yang bisa dipengaruhi oleh komponen makanan yang kita konsumsi, sehingga lebih amannya obat herbal itu dikonsumsi setengah jam sebelum makan gitu ya. Jadi lebih amannya seperti itu. Jadi kenapa sih dikonsumsi sebelum makan? Karena kita takut gitu ya, nanti kalau berinteraksi dengan makanan yang kita makan itu bisa mengurangi dari aktivitas dari obat herbal yang kita makan tadi gitu ya. Jadi tadi kan ada silakan direview kembali gitu ya, direview kembali tentang obat, interaksi antara obat dengan makanan gitu ya, interaksi antara obat dengan makanan. Karena kita gitu ya, jadi kalau kan pas kita makan udah kita makan ada tempe di situ, kemudian ada sayuran dan apa tadi, ada sayuran bayam, ada sayuran dan sebagainya, itu bisa mengurangi dari aktivitas dari obat herbal yang kita makan gitu ya, sehingga lebih amannya dalam kondisi setengah jam sebelum makan. Cuman kalau obat herbal tadi gitu ya ada dari bersifat iritatif, maka diminum setelah makan supaya tidak mengiritasi lambung. Hanya obat-obat tertentu saja gitu ya yang harus dimakan setelah makan, yaitu yang kira-kira itu bisa mengiritasi lambung gitu ya. Jadi silakan direview kembali tentang kenapa sih kita harus minum obat herbal dalam kondisi perut kosong, karena takutnya nanti ada interaksi antara obat herbal yang kita minum dengan makanan yang sedang kita konsumsi. Nanti di perut itu berinteraksi, dan ternyata interaksinya adalah bisa mengurangi dari efektivitas absorpsi penyerapan obat herbal yang kita makan. Itu ya. Terus pertanyaan yang kedua tadi, minta dideskripsikan secara singkat Bu. Jadi Depro itu tuh apa dan kenapa kok harus Depro? Apakah dia itu herbal yang Ya, kok boleh gitu secara singkat? Depro itu saya bilang ini P3K yang harus ada di rumah gitu ya. Gitu, ya. Ini P3K yang harus ada di rumah. Karena apa? Anak saya jatuh bisa dioleskan ini gitu ya. Anak saya panas bisa diobati dengan ini gitu ya, dan sebagainya gitu ya. Dari Depro itu ini obat yang harus ada di rumah gitu ya. Ini bisa membantu untuk mengurangi gejala-gejala penyakit yang sehari-hari ada di rumah. Kita sebagai perempuan ya Mbak Uswah ya, kita adalah dokter bagi anak-anak kita. Ketika anak kita sakit, kita yang ngobati. Suami kita sakit, kita yang ngobati gitu ya. Kita sakit ngobati sendiri ya. Iya betul. Gitu ya. Nah, kita sebagai dokter, ibu adalah dokter ibu di rumah tangga, maka saya sarankan kita punya Depro ini sebagai P3K di dalam rumah gitu ya. Ada sakit apa, ada luka kebakar, bisa gitu ya. Apalagi ada madu di sini gitu ya, bisa digunakan gitu. Ini langsung rekomendasi dari pakarnya ya teman-teman semua. Ini apa namanya, mulai sekarang P3-nya harus selalu hadir di rumah gitu. Nah ini pertanyaan terakhir Ibu, mungkin barangkali bisa dijawab singkat. Kan tadi sudah menyampaikan tentang apa ya, side effect ya, efek samping dari penggunaan apa itu tadi, paracetamol nih, untuk menurunkan panas dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya untuk anak-anak kan khawatir nih kita sebagai ibu-ibu ya memberikan terlalu sering paracetamol ke anak gitu ya. Nah kita pengen pakai Depro untuk anak. Nah itu minimal umur berapa ya Bu bisa diberikan? Ya, ibu-ibu ya. Jadi kalau anak itu belum panas gitu ya, cuman anget-anget 37,5 itu mungkin itu masih kondisi manusia gitu ya. Itu jangan langsung diberi obat ke dokter gitu ya. Minimalkan menggunakan obat dokter gitu. Jadi cuman kasih paracetamol, kasihan anak gitu ya. Maaf, dalam bahan kimia gitu ya, tubuh obat yang diminum anak kita 10 tahun yang lalu, hari ini kalau dicek itu masih ada pada tubuhnya. Karena keluarnya itu setengah dan jadi bisa dibayangkan gitu ya, anak kita minum obat gitu ya, paracetamol gitu ya, sebulan tuh bisa 3 kali paracetamol, padahal berat gitu ya. 10 tahun yang lalu gitu ya, obat yang diminum anak kita kalau sekarang dicek itu masih ada di dalam tubuhnya. Nanti akan terjadi penumpukan obat bahan kimia di dalam tubuh anak-anak kita. Tolong minimalkan. Jadi kalau memang belum membutuhkan, masih bisa menggunakan obat-obat herbal seperti ini, bisa dicoba gitu ya. Di sini adalah
isinya adalah ginura, jeruk nipis. Ginura itu daun dewa tadi ya, daun dewa, jeruk nipis, cinnamomum atau kayu manis gitu ya, dan madu gitu ya. Itu insya Allah aman gitu ya. Buat sejak anak balita, kita ingat ya, sejak anak kita bayi pun gitu ya, itu sudah dikasih kencur, sudah dikasih berambang, itu kan obat herbal. Anak kecil yang masih mungkin belum ada 1 tahun diare gitu ya, kalau ini zaman dulu ya Mbak Uswah ya, itu umur 6 bulan kok diare gitu ya, kemudian di atas buburnya tuh dikasih kunyit gitu ya. Kenapa dikasih kunyit? Karena di kunyit itu ada antibiotik, ada antibakterinya. Sementara diare itu kan tadi penyebabnya E. coli gitu ya. Jadi antibakteri yang ada pada kulit tadi, kunyit tadi masuk ke bubur dan buburnya dimakan anaknya. Jadi intinya sejak kecil pun gitu ya, obat herbal itu bisa dikonsumsi anak. Jadi aman ya. Jadi aman. Alhamdulillah. Jadi aman ya. Ibu sekarang udah nggak usah khawatir kalau misalnya babynya, ya anak-anak ya, balita terutama, udah kurang-kurangin yang sintetis ya, bahannya. Baik Ibu Tusi, alhamdulillah ini banyak banget yang pengen nanya sebenarnya. Cuman mungkin karena saya kameranya kemana ya ke situ nih. Karena waktunya ini ya, kita terbatas oleh waktu. Namun mudah-mudahan kita punya kesempatan lain ya. Insya Allah kita belajar terus. Kita pengen nimba ilmu ini sampai ada yang pengen konsultasi langsung sama beliau kalau bisa gitu ya. Luar biasa ini responnya. Nah teman-teman semua, karena ya berhubung karena waktu ya kita sudah habis. Jadi sekali lagi terima kasih banyak Ibu Tusi ya. Alhamdulillah hari ini dapat banyak insight baru ya, banyak ilmu baru yang baru kita dapatkan hari ini gitu ya. Dan sebelum seminar ini kita tutup, saya pengen nyampein pengumuman dulu ya Bu ya. Ya, untuk tadi yang sudah saya janjikan di awal ya, Depro Official nanti menyiapkan gift ya buat teman-teman yang beruntung tadi yang paling interaktif gitu ya, kemudian menanya terbaik, kemudian ada apa lagi ya? Yang paling banyak jadi pengundang gitu ya, mengundang mitranya untuk bergabung di acara ini. Namun teman-teman buat mitra yang belum bergabung silakan nanti di share linknya gitu ya, biar mereka yang mungkin hari ini belum berkesempatan untuk menyimak, misalnya sedang harus bekerja atau apa kayak gitu ya, nanti bisa menyimak, bisa nanti malam dan sebagainya gitu ya. Dan untuk pemenang nanti akan kita umumkan setelah ini. Itu pengumuman yang pertama. Kemudian pengumuman yang kedua. Jadi teman-teman Deproners ya, Deproners itu sapaan hangat dari Depro Official gitu ya, yang belum bergabung di grup WA atau di channel Telegram. Jadi kita semuanya sudah ada ya, sudah ada grup WA kita sampai 20 sekarang sudah mendampingi teman-teman semua. Monggo kalau ada yang belum bergabung silakan nanti untuk yang WA silakan chat di nomor saya sebutkan, monggo ditulis ya. Ini nanti saya komen, nanti takutnya nggak ke scroll ya. Saya bacakan aja nomor admin 1 ditulis ya, 0813 2776 6639. Saya ulangin sekali lagi, 0813 2776 6639. Itu admin 1. Kalau belum direspon boleh masuk ke admin 2, 0898 3448 67755. Saya ulang sekali lagi, admin 2, 0898 3448 67755. Itu buktinya 2 kali. Nah, setelah nanti teman-teman ngejapri admin gitu ya, kalau memang belum mendapatkan link atau apapun gitu ya, nanti teman-teman akan kita arahkan ke grup yang masih tersedia dan bisa masuk ke channel Telegram, karena di sana nanti teman-teman akan mendapatkan informasi secara cepat gitu ya, termasuk nanti materi iklan, kemudian yang paling penting adalah pengetahuan tentang Depro gitu ya, tentang produk knowledge-nya di sana nanti sudah tersedia gitu ya, dan insya Allah ada pakar-pakarnya di sana. Jadi ya teman-teman, itu pengumuman yang kedua. Jadi yang belum bergabung silakan segera bergabung. Kemudian yang ketiga, jadi Depro itu mau mengadakan event giveaway atau bagi-bagi hadiah. Siapa nih yang mau? Jadi insya Allah next ya, nanti akan kita umumkan. Jadi di grup terutamanya nanti kita akan umumkan di officialnya Depro. Nanti akan ada event giveaway ya buat teman-teman yang mau gabung, mau ikut silakan. Jadi nanti kita ada hadiah menarik ya, ada dari produk Depro, ada smartphone dan lain-lain gitu ya. Monggo nanti silakan
pantau informasi penting dari Depro ya. Saya lagi yang belum bergabung di channelnya Depro Official nanti segera merapat. Itu ya teman-teman semua. Berarti sudah cukup ya Ibu ya. Alhamdulillah untuk siang hari ini kita insya Allah cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan next kita akan ada kesempatan lain untuk bincang sehat lagi bersama Ibu Tusi Wardani yang pakar herbal, peneliti, dosen, ya pokoknya udah memang expertnya gitu ya, jadi nggak salah gitu. Oke, mungkin itu dulu untuk kesempatan kali ini. Saya selaku host ya untuk seminar virtual kali ini menyampaikan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah hadir, yang sudah setia dari awal sampai akhir, yang dari Nusantara dan Indonesia maksud saya, dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke dan dari luar negeri. Salam hangat buat keluarga, tetap sehat bersama Depro. Ya, terima kasih Ibu Tusi dan kita akhiri bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Itu suara.